Kembali ke hari kedua setelah perang, di suatu tempat di wilayah kelompok pedagang hitam, seorang mantan penguasa mayat hidup terbaring terikat pada sebuah altar batu. Bagi pengamat luar, tampak jelas bahwa raja sebelumnya telah mencapai titik paling rendah dalam hidupnya. Namun bagi Balisius, pandangannya justru berbeda. Senyum jahat muncul di wajahnya, disusul tawa kecil yang terdengar samar. Ia tidak percaya bahwa para pedagang hitam benar-benar berpikir bahwa menjebloskannya ke penjara tanpa penjaga, tanpa mana, dan hanya dibatasi oleh rantai, sudah cukup untuk mengurung dirinya. Sebagai mantan Raja Necromancer yang pernah begitu ditakuti, Balisius justru menilai hal ini sebagai kesalahan besar. Ia pernah menaruh hormat pada para pedagang, tetapi kesalahan mereka kali ini membuatnya sadar bahwa kekaguman itu tidak berdasar. Meski penjara tersebut menekan penggunaan mana, tempat itu tetap dipenuhi energi pilihan Balisius, miasma. Kini, pikirannya terfokus sepenuhnya, dan tubuhnya pun mulai memulihkan diri dalam sekejap mata. Balisius bukanlah mayat hidup biasa. Ia adalah makhluk yang berada pada tingkat kekuatan sepenuhnya berbeda dibandingkan para undead lain yang berkeliaran di Geyser. Ia menarik tubuhnya hingga berdiri tegak, dan rantai yang membelenggunya pun hancur seperti fosil lapuk yang rapuh. Ia tidak akan tinggal diam di sana. Masih banyak yang harus ia capai, dan waktu yang tersedia sangat terbatas. Balisius yakin bahwa para pedagang hitam mempercayai bahwa sihir pemindahan jiwa miliknya berasal dari labirin orang mati. Secara teknis, mereka memang tidak sepenuhnya salah. Namun, mereka mungkin tidak pernah membayangkan bahwa dirinya telah menghabiskan waktu selama keabadian di dalam labirin lamanya untuk meneliti kemampuan itu lebih dari hal lainnya. Ia telah menyempurnakan teknik fragmentasi jiwa hingga ia bisa menyebarkan fragmen dirinya kemanapun. Kini, yang ia butuhkan hanyalah tubuh yang sesuai dengan persyaratan, terutama tubuh undead yang masih segar dan memiliki bakat alami dalam sihir. Lingkungannya dipenuhi dengan kesibukan dan berbagai objek yang cukup menarik perhatian. Namun ia hanya mengincar satu hal, wadah baru untuk jiwanya. Ia sempat merasa cemas hingga akhirnya menemukan sesuatu yang cukup menggugah minatnya. Tubuh Gizerian itu memang tidak ideal, tetapi dalam kondisi seperti ini, ia tidak bisa terlalu memilih. Targetnya telah ditemukan. Kini yang tersisa hanyalah menetapkan koordinat sebelum memisahkan jiwa dari tubuh utama. Proses ini tidaklah mudah, apalagi tanpa bantuan labirin orang mati, tugas tersebut nyaris mustahil diselesaikan. Namun, jika ada satu hal yang dimiliki Balisius di dunia ini, maka itu adalah kesabaran. Ia tak akan gegabah. Ia mampu membongkar mantra itu ke bagian-bagian dasarnya, lalu merapalkannya satu persatu. Sistem koordinat horizontal pun mulai disusun. Terdengar suara yang mengatakan bahwa 2 hari adalah waktu yang lebih lama dari perkiraan awalnya, dan ia harus mengakui bahwa penantian itu membuatnya tertidur untuk beberapa saat. Ketika akhirnya bangun, ia mendapati dirinya berhadapan dengan makhluk yang sangat ia benci, si Iblis Merah. Makhluk itu berdiri tanpa tergoyahkan, berjalan pelan ke arahnya sembari memulai pembicaraan. Iblis Merah menyatakan bahwa selama bertahun-tahun ia tak pernah mengalihkan perhatian dari Balisius. Sepanjang keberadaannya di dunia ini, belum pernah ia menyaksikan kebangkitan seorang undead yang mampu mencapai tingkat kekuatan luar biasa seperti yang telah dicapai Balisius. Menurutnya, pemandangan langka seperti itu memang pantas untuk menarik perhatian kolektor sejati. Namun, kali ini rasa ingin tahunya telah mengalahkan kendali diri. Ia penasaran akan apa yang terjadi jika makhluk undead, yang lahir dari pertemuan berbagai pikiran, akhirnya mendapatkan karunia kehidupan. Ia mengakui betapa mengagumkannya ide yang tampak sederhana namun menyimpan daya tarik luar biasa. Balisius, tentu saja, merasa muak dengan cara bicara makhluk itu. Menurutnya, semua ucapan yang keluar dari celah yang disebut mulut oleh makhluk itu hanyalah omong kosong tak berarti. Namun, Iblis Merah hanya tersenyum. Ia lalu menunjukkan sesuatu yang membuat Balisius benar-benar terdiam. Pemandangan di atas kepalanya benar-benar sulit dipercaya. Iblis Merah tak datang untuk bermain-main, ia datang dengan kekuatan pada tingkat yang sepenuhnya berbeda. Balisius hanya bisa terpana. Sepanjang hidupnya, belum pernah ia mengalami nasib seburuk ini. Ia mengumpat, menanyakan apa yang sedang dilakukan makhluk itu. Namun si Iblis Merah hanya menjawab ringan, mengatakan bahwa ia hanya sedang menulis ulang susunan sihir. Saat itu juga, Balisius merasakannya, fragmen jiwanya mulai berkumpul. Tapi koordinat tujuan aslinya tidak bisa ditemukan. Semua usaha dan energi yang baru saja ia kerahkan kini lenyap begitu saja, seolah dihapus oleh tangan tak terlihat. Kabut dingin menyelimuti seluruh Geyser, menusuk hingga ke tulang. Rasa nyeri yang ia rasakan kini tak ubahnya seperti penderitaan dalam proses kelahiran kembali. Kasar, penuh tekanan, dan nyaris tak tertahankan. Aroma darah yang menyengat masih menggantung di medan perang, berpadu dengan hasrat memburu yang belum sepenuhnya padam, memperjelas satu hal. Untuk apa hidup jika seseorang tidak mampu menikmati seluruh spektrum sensasi dan pengalaman yang ditawarkan dunia? Mustahil untuk tidak merasa penasaran seperti apa rupa undead dengan darah yang mengalir dan jantung yang berdetak. Bagi sebagian orang, bayangan tentang hal itu bisa sangat mengusik, bahkan bisa membuat seseorang kehilangan kewarasannya. Bagi Balisius, tubuh makhluk hidup terlalu banyak kekangan. Balisius menyadari bahwa ia harus segera menghentikan kegilaan sosiopatik ini. Namun,
Ketika ia mengungkapkan niat itu, iblis merah hanya membalas dengan nada dingin, menyampaikan seolah-olah ia turut bersimpati. Sayangnya, sifat dasarnya tidak mengizinkannya menghentikan sihir yang sudah mulai dijalankan. Balisius belum pernah merasa sehancur ini seumur hidupnya. Kesadaran akan apa yang sedang dilakukan iblis merah mulai menyusup ke pikirannya. Jika jiwa terikat pada tubuh, maka kemampuan jiwa itu akan sepenuhnya dibatasi oleh kapasitas bawaan tubuh tersebut. Bahkan, dalam kondisi seperti itu, mempelajari sihir pun bisa jadi mustahil jika tubuhnya tidak memiliki bakat alami. Namun, itu bukanlah bagian terburuknya. Jika ia gagal memutus ikatan antara jiwa dan tubuh sebelum kematian terjadi, maka jiwanya akan langsung lenyap dari dunia ini dan masuk ke kehidupan setelah mati, tanpa kesempatan kembali. Dalam kepanikan, Balisius menjerit, memohon agar ritual pemindahan jiwa dihentikan, menyadari bahwa kegilaan ini bisa membawanya pada kematian sejati. Namun iblis merah hanya menanggapi dengan tenang, menyatakan bahwa perlawanan Balisius tidak berguna karena inisiatif sepenuhnya sudah berada di tangannya. Balisius merasa dirinya telah dijebak sejak awal. Iblis merah itu memang sudah merancang situasi ini sejak permulaan. Namun, ia bukanlah sosok yang bisa diremehkan. Ia adalah Raja Necromancer, bukan makhluk rendahan yang tinggal diam tanpa bertindak. Ia akan menyedot setiap tetes energi dari seluruh organ dalamnya. Ia merapal penguatan sihirnya dengan sejumlah kata kunci. Tambahkan komunitas kehidupan, tanpa pertumpahan darah saudara, pilih labirin sesuai kehendakku, aktifkan bakat Necromancer, lalu maksimalkan kolam mana. Iblis merah meyakini bahwa semua itu cukup untuk mewujudkan tujuannya. Namun, yang membuatnya nyaris tak percaya adalah kenyataan bahwa makhluk bodoh itu justru bersikap seperti sedang memberi anugerah, bukannya bersyukur atas kekuatan yang disediakan untuknya. Wajah iblis merah tampak diselimuti bayangan, namun senyum lebar yang terbentang dari telinga ke telinga menggambarkan betapa ia sangat menikmati situasi ini. Menurutnya, masa depan undead langka ini telah ia arahkan menuju jalan yang cerah, dan kini semua keputusan ada di tangan Balisius sendiri. Ia menyampaikan bahwa ia akan terus mengawasi Balisius. Siapa tahu ia bisa menjadi tokoh utama yang selama ini tanpa sadar telah mereka tunggu-tunggu. Tanpa ragu, ia percaya bahwa pertunjukan yang lebih menarik tengah menanti di masa depan. Kata-kata terakhir Balisius keluar pelan dari mulutnya, penuh kegetiran, saat iblis merah mengaktifkan sihir pemindahan jiwa. Ia hanya mampu mengumpat, makhluk macam apa sebenarnya dia. Tubuh baru yang kini ia huni perlahan membuka mata, berusaha memfokuskan pandangan ke dunia yang ada di sekitarnya. Napasnya berat, dadanya naik turun seiring dengan keterkejutan yang sulit disangkal. Betapa mengerikan kenyataan yang harus ia terima, bahwa pedagang gila itu ternyata berhasil. Sihir pemindahan jiwa benar-benar mengirimkannya ke dalam tubuh makhluk hidup, dan kini, tidak ada satu hal pun yang bisa ia lakukan untuk menghentikannya. Ia akan menyesuaikan diri dengan kehidupan barunya ini, namun yang paling penting adalah ia harus memahami situasi yang tengah dihadapinya. Ia melihat sekeliling dan menyadari bahwa dirinya berada di semacam sarang, ruangan dengan dinding-dinding penuh lubang yang diisi materi tanaman kering. Kedua tangannya tampak luar biasa tebal, menyerupai versi muda dari suatu spesies. Ia bertanya-tanya apakah dirinya baru saja dipanggil ke dunia ini. Sebuah helaan napas lepas dari bibirnya saat ia menyadari bahwa dirinya telah diberi kemampuan untuk menggunakan sihir. Namun, sesaat kemudian, ia hanya bisa menghela napas frustasi. Selama hidupnya, ia belum pernah menjumpai makhluk yang secara alami memiliki kemampuan memanipulasi mana, dan ternyata kemampuan itu tidaklah sehebat yang dibayangkan. Kini, ia harus bergelut hanya untuk menghasilkan sebongkah kecil es yang bahkan tak sanggup mendinginkan seteguk air. Ia hanya bisa berharap bahwa bakat makhluk hidup akan berkembang seiring bertambahnya usia. Jika kata-kata tambahan yang sempat ia sebutkan berhasil, maka saat ini ia sedang berada di suatu labirin yang belum dikenalnya. Maka, ia harus segera memastikan labirin apa yang tengah ia tempati. Dan siapapun yang menjadi dalang di balik semua ini, semoga Tuhan menolong mereka, karena ia bersumpah akan menjadi akhir bagi mereka semua. Ia tidak meragukan bahwa suatu hari nanti tempat ini akan menjadi miliknya. Namun, perjalanannya tidak berjalan semulus yang ia bayangkan. Saat mencoba melangkah untuk pertama kali dalam tubuh barunya, ia justru terjatuh dan terguling di lantai. Dari bibirnya meluncur suara yang terdengar sangat aneh, suara yang terlalu menggemaskan untuk ukuran dirinya. Ia menunduk, menatap tubuh bagian bawahnya, dan terkejut melihat kenyataan yang mengejutkan. Tubuh ini tidak memiliki kaki. Sebagai gantinya, sebuah tonjolan tebal seperti ekor mengayun ke kiri dan kanan. Seseorang menyambutnya, menyampaikan bahwa melihatnya mengingatkan pada masa-masa awal dahulu, masa ketika para naga muda baru dipanggil, tanpa beban, tanpa satupun kekhawatiran mengisi kepala mereka. Itulah hidup. Kebodohan situasi ini menghantam kesadarannya layaknya karung batu. Ia tak ingin percaya, tapi tak bisa memungkiri, makhluk iblis merah itu, apakah dia sedang menganggap ini semua sebagai lelucon? Apakah ia benar-benar dipaksa masuk ke tubuh seekor naga? Di sisi lain, seekor naga pekerja generasi pertama yang memiliki penampilan mirip dengan Balisius tampak sangat tidak bersemangat. Ia merasa seperti veteran yang kini diberi tugas tak masuk akal untuk menjadi pengasuhannya karena kemiripan fisik dengan pemula yang muncul begitu saja dari tempat pemanggilan.
Kenapa tugas semacam ini tidak diberikan saja kepada generasi kedua? Toh mereka bukan pemula lagi. Namun ia tahu, pemikiran itu konyol. Generasi kedua saat ini sedang sibuk di wilayah tandus, memastikan semuanya berjalan lancar. Ia pun mencoba menenangkan diri, meyakinkan bahwa hal ini bukan sesuatu yang besar. Yang perlu ia lakukan hanyalah menunjukkan jalan kepada pemula ini di dalam labirin. Untuk sementara, mereka akan bekerja bersama, dan ia akan memberikan contoh bagaimana seharusnya segala sesuatunya dilakukan. Namun, ia tahu bahwa segalanya tidak akan berjalan semudah itu. Siapa pula yang pernah mendengar tentang seekor naga yang bahkan tak mampu melata? Meskipun begitu, ia bersikeras bahwa dirinya akan menguasai kemampuan ini dalam waktu singkat. Ia yakin akan berhasil, dan menyuruh orang lain untuk memperhatikannya karena ia akan membuktikan bahwa dirinya mampu. Sayangnya, seberapa sering pun diberitahu bahwa merangkak tidak dilakukan dengan tangan, ia tetap kukuh pada caranya sendiri. Seorang naga lainnya mencoba menenangkan suasana, mengatakan bahwa tidak sepatutnya terlalu keras pada makhluk kecil itu. Ia baru saja dipanggil dan hanya butuh waktu. Ia akan baik-baik saja. Sementara dua naga itu terus berbicara, satu-satunya dari generasi pertama yang memberikan nasihat masuk akal justru terdengar paling aneh. Ia menjelaskan bahwa kuncinya adalah menemukan irama. Menurutnya, gerakannya hanyalah bentuk lanjutan dari tarian pinggul, semacam twerking. Ia menyuruh Balisius untuk menjatuhkan tubuhnya, lalu menggerakkannya dari kiri ke kanan sambil mengulang gerakan ritmis yang aneh. Jatuhkan, gerakan ke kiri, lalu ke kanan. Secara perlahan, naga dari generasi pertama yang disebut Blue mulai bersandar ke tanah. Ia merasa frustrasi. Kenapa ia tidak bisa menjalani hidupnya dengan tenang, aman, dan membosankan seperti dulu? Bahkan hal sesederhana waktu makan kini berubah menjadi pertunjukan. Balisius melahap makanan itu dengan semangat, air mata hampir menetes dari sudut matanya. Ia tidak bisa percaya bahwa para pekerja labirin benar-benar bisa makan di tempat sehebat ini. Rasa yang menyelimuti mulutnya mengubah seluruh persepsinya tentang hidup. Ia berteriak kegirangan karena kenikmatan luar biasa saat makanan itu melewati tenggorokannya. Blue dari generasi pertama itu kembali tertunduk. Ia bertanya-tanya, kenapa harus dirinya yang mengalami semua ini? Seorang naga muda meminta maaf, mengaku bahwa ia hanya berniat baik dan tak bermaksud mencubit terlalu keras. Kini, tanggung jawab menenangkan naga yang sensitif itu jatuh pada dirinya. Namun, candaan atau percakapan biasa tidak pernah berhasil untuk makhluk yang satu ini. Dengan nada lembut, ia mencoba menenangkan, menyuruh naga muda itu untuk bernapas, tarik napas, lalu hembuskan. Ia menunjukkan bagaimana caranya, berharap makhluk itu mengikuti. Dalam hatinya, ia berpikir bahwa tidak peduli apapun yang dikatakan orang lain, makhluk ini jelas bukan naga biasa. Balisius, sekuat apapun usahanya, tak bisa memahami kenapa makhluk hidup bisa menjadi serumit ini. 3 hari pasca perang, dan di hari kedua kehidupannya di labirin naga, tubuhnya mulai dipenuhi keringat. Ia merasa segalanya akan terbongkar, karena tak mungkin ia tak dikenali. Jinwu, Raja Naga, menatap makhluk kecil itu. Para pekerja naga memang terkenal aneh, tapi yang satu ini melampaui semua yang pernah ia lihat. Ia membenarkan bahwa makhluk ini memang dipanggil secara mendadak, entah dari mana, pada malam sebelumnya. Mereka telah memberinya pelatihan terbaik, tetapi hasilnya tetap mengecewakan. Blue dari generasi pertama melaporkan bahwa apapun tugas yang diberikan kepadanya selalu diselesaikan pada tingkat kualitas terendah yang pernah ada dalam sejarah para naga. Jinwu lalu mengaktifkan sistem untuk memeriksa makhluk itu. Di lubuk hatinya, ada suara kecil yang mengatakan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Namun, karena tidak memiliki cukup bukti, ia memutuskan untuk mempercayai sistem. Bagaimanapun, makhluk kecil itu memang terdaftar secara resmi sebagai pekerja naga. Dominic diminta untuk bersabar terhadap makhluk kecil itu dan memberinya kesempatan mencoba setiap jenis pekerjaan yang tersedia. Pimpinan meyakini bahwa pada akhirnya makhluk itu akan menemukan tempat yang cocok untuknya. Dominic menyetujui perintah itu, menyatakan bahwa meskipun makhluk itu sedikit aneh, ia tetap bagian dari mereka. Sementara itu, Balisius kesulitan untuk fokus pada percakapan yang sedang membahas dirinya. Pikirannya penuh dengan ketakutan akan kemungkinan dirinya terbongkar. Dominic, yang terlibat langsung dalam urusan tersebut, menyampaikan bahwa untuk sementara waktu tidak ada alasan untuk memindahkan Balisius dari para pekerja lainnya. Jika ada hal penting yang terjadi, ia akan segera melaporkannya kepada pimpinan. Jinwu sendiri merasa ragu dengan situasi ini. Ia bingung harus merasa curiga atau justru bersyukur. Bagaimanapun, mereka sangat kekurangan prajurit kelas pahlawan di antara para naga. Namun siapa yang menyangka bahwa mereka akan benar-benar mendapat seorang pekerja naga kelas pahlawan? Kemudian, Dominic melapor kepada pemimpin bahwa semua persiapan telah selesai. Pasukan sudah bersiaga, dipimpin oleh Angela dan Drakan. Sesuai perintah, Rikshasha juga telah diamankan di tempat yang jauh dari konflik ini. Pimpinan mengangguk puas, menyatakan bahwa semakin cepat mereka menyelesaikan perjalanan ke labirin palu dan landasan, semakin baik. Ia pun menugaskan Dominic sebagai penanggung jawab, karena dengan absennya Rikshasha, seseorang harus mengisi kekosongan itu. Ia bahkan menyatakan,
meskipun sulit dipercaya, bahwa dirinya akan melakukan perjalanan langsung ke labirin kerakusan sebelum melanjutkan ke tugas berikutnya. Siang hari di asrama naga, Balisius melata masuk dengan kepala berayun ke kiri dan kanan. Jika ada orang luar yang melihatnya, mereka mungkin akan mengira ia sedang berusaha menirukan seorang ninja. Sesuai dugaannya, tempat itu sepi. Lebih dari apapun, ia sangat membenci kenyataan bahwa ia harus melewatkan waktu makan. Namun, tak ada yang bisa dilakukannya. Harus bersimpuh di hadapan makhluk menjijikkan seperti Jizerian adalah penghinaan yang terlalu berat baginya. Noda pada harga dirinya akan terus melekat selamanya. Setelah memastikan tidak ada siapapun di sekitarnya, ia segera masuk ke sarangnya dan mengatur mode, jangan diganggu. Ia sadar bahwa dengan tubuh lemah seperti ini, ia tidak punya banyak pilihan. Bertahan hidup adalah prioritas utama, dan sampai ia cukup kuat untuk menjadi ancaman, ia harus tetap tak terdeteksi. Namun, untuk saat ini, regimen pelatihannya akan dimulai dengan sungguh-sungguh. Balisius terbaring di lantai, tubuhnya dilanda rasa sakit luar biasa. Upaya untuk menciptakan es sebelumnya sama sekali tidak sebanding dengan penderitaan ini. Ia mulai menyadari bahwa hal ini berkaitan dengan jiwanya yang kini benar-benar menyatu dengan tubuh barunya. Kini ia mulai paham bahwa sekalipun dirinya adalah kelas pahlawan, apa yang benar-benar ia inginkan tidak akan tercapai hanya dengan sihir biasa yang dimiliki oleh seorang pekerja. Dengan metode konvensional, akan butuh seumur hidup untuk mengembangkan kapasitas mananya, hingga mencapai ukuran yang mampu menghasilkan kekacauan seperti yang selama ini hanya bisa ia bayangkan dalam mimpi. Ia terus tenggelam dalam pikirannya sendiri, dengan keputusasaan yang tergurat jelas di wajahnya. Ia bertanya-tanya apakah ini benar-benar satu-satunya jalan yang tersisa. Meskipun jumlah mana yang dimiliki seseorang sudah ditentukan sejak lahir, kondisi berbeda berlaku untuk miasma yang sedang dihadapinya. Berurusan dengan mana terasa jauh lebih ringan dibandingkan dengan miasma ini, yang perlahan-lahan membuatnya merasa kehilangan akal. Namun, ada sisi positifnya. Pertama, tidak ada batasan jumlah miasma yang bisa diserap, dan kedua, miasma selalu tersedia selama kondisi lingkungan mendukung. Kalau dipikir-pikir, rasanya miasma seperti sengaja menunggu untuk diserap. Namun, ada satu masalah besar. Miasma tidak dirancang untuk digunakan oleh makhluk hidup. Penjelasan paling sederhana adalah bahwa mana itu seperti makanan segar. Sementara miasma lebih mirip dengan limbah. Ia belum pernah mendengar ada tubuh makhluk hidup yang bisa menggunakan sesuatu yang seharusnya dibuang sebagai sumber energi utama. Mencapai kemampuan seperti itu jelas akan menjadi tantangan besar. Tidak ada maksud permainan kata di sini. Jika ia ingin berhasil, prosesnya harus dilakukan secara perlahan. Langkah pertama adalah membangun ketahanan terhadap miasma, agar tubuhnya yang lemah ini tidak jatuh sakit. Matanya yang besar dan tidak proporsional tiba-tiba terbuka lebar. Ia tidak percaya, kenapa baru sekarang ia menyadarinya? Balisius panik, mulai mencari ke segala arah, keringat mengalir deras di dahinya. Sepanjang waktunya di kawasan Geyser, belum pernah ia menghadapi sesuatu yang terasa seabsurd ini. Ia membeku di tempat, dicekam oleh kesadaran mengejutkan. Tidak ada miasma di seluruh labirin naga. Sekadar memikirkan itu saja sudah membuat bulu kuduknya meremang, dan rasa panik mulai menyelinap masuk. Tiba-tiba, seseorang muncul dan berseru bahwa ia sempat mengira Balisius sudah membaik, namun kini terbukti justru kembali membuat sakit kepala. Tanpa menghiraukan apapun yang dikatakan oleh naga generasi pertama bernama Blue, Balisius langsung memotong dan menuntut untuk diberitahu di mana letak pertempuran antara labirin naga dan para Float Dragon. Blue merasa sangat tidak masuk akal bahwa seseorang yang dikenal tidak tahu apa-apa seperti Balisius bisa memiliki informasi soal pertempuran dengan Float Dragon. Ia akhirnya menduga bahwa sosok generasi pertama itu pasti sangat ingin punya sasaran baru untuk mendongeng. Blue kemudian menjelaskan bahwa, sejauh yang ia ingat, semua pertempuran, selain pertempuran melawan Raja Labirin, terjadi di luar dinding luar. Balisius penasaran, bertanya apakah tempat itu masih dalam kondisi hancur dan apakah ia bisa melihat jasad para Float Dragon. Namun, hanya butuh satu kalimat dari Blue untuk membuat semangatnya runtuh. Semua sudah dibersihkan sejak lama, apapun yang bisa dimakan sudah diambil, dan sisanya telah dikubur. Blue bahkan menambahkan bahwa keinginan Balisius untuk melihat sisa-sisa medan perang terdengar cukup menyeramkan. Balisius benar-benar mulai panik, hanya mampu mengeluarkan beberapa kata terputus-putus seperti Float Dragon, jasad dikubur, dan mayat. Blue, naga generasi pertama, mencoba memahami maksud dari ocehan itu dan bertanya apakah semua itu berarti Balisius ingin mengunjungi tempat pemakaman. Balisius segera menyahut penuh semangat, menyatakan bahwa ternyata memang ada pemakaman dan ia ingin sekali pergi ke sana, bahkan mendesak agar mereka berangkat secepatnya. Blue tidak percaya dengan apa yang ia saksikan. Situasi ini semakin aneh dari waktu ke waktu. Tak lama kemudian, kedua pekerja mungil itu melata ke depan tempat yang sengaja diberi label, pemakaman sementara hanya untuk naga berwenang. Tatapan Balisius membelalak, matanya berkilau saat melihat pemandangan di hadapannya. Meskipun tak tampak istimewa, gumpalan miasma kecil perlahan terangkat dari timbunan tanah. Baginya, ini sempurna. Tubuhnya yang lemah pun kemungkinan besar tidak akan mampu menahan lebih dari kadar miasma yang ada di tempat itu. Selain itu,
Tempat ini sangat bau dan hampir tidak pernah dikunjungi siapapun. Area ini hanya digunakan untuk membuang sisa-sisa musuh setelah semua manfaatnya diambil. Tempat itu dianggap sebagai hukuman, disediakan untuk para pekerja yang tidak tahu betapa beruntungnya mereka berada di lingkungan labirin naga. Balisius segera menyatakan keinginannya dengan penuh tekad. Ia meminta untuk diberikan tanggung jawab mengelola tanah ini, mengklaim bahwa ia mampu merawatnya dengan baik. Ia berkata bahwa pekerjaan seperti ini seharusnya ditujukan bagi seseorang sepertinya, individu yang tidak diinginkan dan ditempatkan di lingkungan yang tidak cocok dengan dirinya. Menurutnya, pekerjaan berat akan membentuk karakter, terutama bagi yang paling muda. Blue, meski ragu, akhirnya mengiyakan. Ia berkata bahwa jika Balisius benar-benar menginginkannya, ia bisa menyampaikan hal itu kepada nyonya pelayan. Balisius mengangguk yakin dan menegaskan bahwa sejak pertemuan pertama mereka, ia tahu Blue akan menjadi senior yang hebat. Blue merasa tersanjung, tetapi juga sangat terganggu. Pemula aneh itu melompat-lompat di atas tumpukan bangkai seperti anak kecil yang bermain di taman bermain, terus berbicara sendiri sambil terlihat sangat menikmati dirinya. Ia berkomentar bahwa mayat-mayat itu hanya ditumpuk begitu saja dan hanya sedikit ditimbun tanah. Tidak heran baunya sangat menyengat. Ia menunjuk satu area yang tampak dipenuhi miasma, menyebut bahwa kemungkinan bagian itu masih dalam proses pembusukan. Ia memungut sesuatu yang diakini sebagai tulang dan bertanya-tanya berapa lama benda itu telah tertimbun. Blue hanya bisa membatin bahwa anak ini benar-benar sangat aneh. Sementara itu, Dominic merasa bersalah. Ia tidak percaya makhluk kecil ini benar-benar rela menjadi sukarelawan untuk pekerjaan seperti itu. Namun, Balisius bersikeras bahwa ini adalah pilihannya sendiri, dan tak ada satupun yang memaksanya. Ia bahkan menyilangkan tangan dan menutup mata, menunjukkan betapa teguh niatnya terhadap hal ini. Namun, Dominic tetap ragu. Ia tidak bisa membayangkan bagaimana Balisius akan mengelola semuanya sendirian. Pekerjaan ini terlalu besar bagi satu naga kecil. Apalagi dengan jumlah personel yang terus bertambah setiap hari, konsumsi makanan pun meningkat drastis. Saat ini saja, mereka menghabiskan sedikitnya 10 jasad setiap hari hanya untuk keperluan konsumsi. Jika terjadi perang dalam waktu dekat, tugas itu akan sangat tak terkendali. Akan butuh waktu berbulan-bulan bagi satu individu untuk mengatur semuanya. Pekerjaan ini jelas akan melibatkan pemindahan massa dalam jumlah besar setiap hari, dan itu bahkan belum termasuk proses penguburannya. Namun, Balisius yakin bahwa tugas ini tidak akan terlalu sulit. Semua bagian daging dan organ yang berguna akan dipindahkan terlebih dahulu sebelum ia mengambil alih sisanya. Momen itu akhirnya tiba. Balisius menyatakan dengan penuh keyakinan bahwa tugas ini memang dirancang untuk seseorang sepertinya. Ia bahkan bersikeras bahwa tidak ada yang bisa meyakinkannya bahwa pekerjaan mengubur mayat bukanlah panggilan hidupnya sejak awal. Dominic benar-benar terkejut. Memang benar bahwa Master pernah mengatakan makhluk ini pada akhirnya akan menemukan tempatnya. Tetapi, apakah benar satu-satunya alasan makhluk ini dipanggil adalah untuk mengurus pemakaman mereka? Sejak awal, Dominic sudah merasa bahwa Balisius agak menyeramkan. Tetapi ini sudah melampaui batas dari segala yang pernah ia bayangkan. Blue, salah satu naga generasi pertama, sepakat dengannya. Setidaknya ia merasa tidak sendiri, ternyata ada yang merasakan hal yang sama. Perasaan merinding menyelimuti mereka sepenuhnya, seolah-olah suasana mengisyaratkan kehadiran pembunuh berantai yang tersembunyi dalam tubuh mungil nan lucu itu. Bagaimana bisa mereka menolaknya? Akhirnya, pekerjaan itu resmi menjadi milik Balisius. Ia pun dibebaskan dari semua bentuk pekerjaan lainnya. Mulai saat itu, Balisius ditetapkan sebagai pengurus pemakaman resmi labirin naga. Makhluk kecil nan aneh itu langsung melompat ke udara dengan teriakan penuh kegembiraan. Ia bersumpah akan merawat tempat itu sampai tubuhnya hancur dan jiwanya terpecah menjadi serpihan-serpihan. Dominic hanya bisa mengingatkan bahwa Balisius tidak perlu sampai sejauh itu. Lagi pula, memiliki tubuh adalah hal yang benar-benar baru bagi makhluk itu, dan jika ia tidak berhati-hati, ekspresi wajahnya saja bisa membocorkan niat tersembunyinya. Namun segalanya berjalan begitu lancar. Bagaimana ia bisa menahan diri dari rasa puas? Kini, ia berada di posisi sempurna untuk mengumpulkan miasma. Ia telah diberikan lokasi terbaik untuk merancang Chimera, makhluk yang nantinya akan membebaskannya dari penjara ini. Ia terkekeh kecil sendirian, seolah mengenakan aura menyeramkannya sebagai lambang kebanggaan. Dominic berusaha tetap ramah. Ia menjanjikan bahwa akan dibangun ruang istirahat di dekat situ, berharap Balisius benar-benar menggunakannya secara teratur. Ia tak ingin makhluk kecil itu kelelahan sampai benar-benar rusak. Ia berbisik kepada Blue bahwa mereka benar-benar telah memungut makhluk yang sangat aneh. Blue hanya menjawab bahwa ia sudah memperingatkan sejak awal. Sementara itu, di dalam labirin palu dan pandai besi andal, tempat para goblin menempa logam dengan irama keras yang nyaring dan panasnya lelehan logam bisa membakar siapapun yang tidak cukup kuat. Seorang anak keturunan campuran berlari dengan wajah panik. Dengan suara keras, ia berteriak memanggil atasannya, mengatakan bahwa ada laporan darurat dari para pengintai. Pasukan naga yang ditakuti sedang menuju ke arah labirin mereka. Kedatangan mereka diperkirakan hanya tinggal 2 hari lagi. Malaxus, sang pemimpin, segera meraih palunya dan bertanya seberapa besar kekuatan musuh yang akan datang.
Anak itu menjawab dengan gugup. 20 pasukan elit naga, seekor dragon, seorang vampir, dan di antara mereka sang raja ketamakan, Uther sendiri. Deskripsi itu membuat Malaksus terdiam sejenak. Ada sesuatu yang terasa janggal, ia yakin ada detail penting yang belum disebutkan. Makhluk kecil itu tampak terkejut ketika disebutkan bahwa ada seorang manusia di antara mereka. Ia memang sempat mendengar bahwa seorang Jizerian terlihat bersama kelompok tersebut, tetapi ia menganggap itu hanyalah budak mereka. Ia merasa heran bagaimana bisa seorang pengintai dari labirin mereka memiliki pemahaman yang begitu dangkal. Padahal kenyataannya, Jizerian itu adalah pemilik labirin naga sendiri, manusia yang juga dikenal sebagai Baron Manusia di lantai 9. Dengan tawa bangga dan kepala tegak, kedua pengantar pesan itu menyatakan bahwa mereka telah menemukan fakta ini dengan mudah saat menjalankan misi diplomatik belum lama ini. Mereka menambahkan bahwa jika bukan karena kejelian mereka berdua, kesalahan besar bisa saja terjadi. Sang pengintai muda pun benar-benar terkesima, dan menyampaikan kekaguman tulusnya kepada Sir Block dan Sir Mlock, menyebut bahwa mereka benar-benar luar biasa. Mendengar pujian itu, pemimpin mereka tak kuasa menahan tawa berat yang dalam dan ceria. Siapa sangka pemimpin mereka akan datang secara langsung? Seorang utusan saja sudah lebih dari cukup untuk kunjungan ini. Maka, perintah pun diberikan, bunyikan alarm. Mereka harus bersiap menyambut seorang bangsawan, Baron Agung dari Labirin Naga. Dari semua pihak yang mengetahui kabar tersebut, seharusnya Jinwoo adalah orang terakhir yang terkejut atas pengungkapan bahwa Raja Goblin sebenarnya bukanlah Goblin. Ia hanya perlu bercermin. Dirinya sendiri adalah seorang manusia yang kini memimpin para naga. Dan kini, ketika seorang kurcaci duduk di atas tahta, semua potongan teka-teki mulai menyatu dengan jelas. Uther dan Raja Goblin saling menyapa setelah sekian lama tidak bertemu. Malaksus segera meminta maaf karena harus menyambut tamu bangsawan itu di ruang penyimpanan yang telah diubah seadanya menjadi ruang tamu. Ia mengakui bahwa tempat itu tak layak untuk menjamu seorang baron. Tetapi itu adalah yang terbaik yang bisa ia siapkan dalam waktu singkat. Namun Jinwoo menenangkan suasana. Ia berkata bahwa selama berada di Geyser, ia belum pernah melihat labirin seimpresif ini. Labirin palu dan landasan ini benar-benar defensif. Jalan masuknya sempit dan berkelok, mengarah ke sebuah lembah panjang di antara tebing-tebing tinggi. Parit mengelilingi dinding luar, dan jika musuh berhasil menembusnya, mereka masih harus menghadapi dinding bagian dalam yang dilengkapi menara. Itu pun belum menghitung dinding benteng utama. Bahkan dragon kelas pengepungan akan kesulitan untuk menerobos tempat ini. Jinwoo menambahkan bahwa tempat ini jauh melampaui labirin biasa. Jika harus menggambarkannya, ia lebih cocok disebut sebagai benteng. Tuan rumah pun membalas dengan rendah hati, mengucapkan terima kasih dan mengatakan bahwa mereka telah berusaha semaksimal mungkin. Ukuran tubuh mereka memang membatasi apa yang bisa mereka lakukan, sehingga mereka memilih memusatkan semua upaya pada pertahanan dan penyempurnaan teknologi. Namun, lokasi seaman ini tentu memiliki tantangan tersendiri, terutama ketergantungan mereka pada kelompok pedagang hitam untuk memasok makanan sebagai imbalan atas senjata berkualitas yang mereka produksi. Jinwoo merasa senang karena labirin palu dan landasan ini ternyata sangat berbeda dari yang dibayangkan oleh para pemilik labirin lainnya. Alih-alih bersembunyi atau bermalas-malasan, para goblin di sini diam-diam mengembangkan potensi mereka secara maksimal melalui teknologi dan produksi barang berkualitas. Uther mengira Raja Goblin selama ini telah mati, tetapi Raja Goblin menimpali bahwa hal yang sama juga berlaku untuk Uther, yang selama ini hanya berdiam diri di sudutnya, tak pernah meninggalkan kolam lendirnya. Jinwoo pun tersenyum, tak peduli sekeras apapun ia mencoba, ia tetap tidak bisa memikirkan cara mudah untuk menjatuhkan mereka, kecuali fakta bahwa mereka secara sukarela membawanya masuk jauh ke inti terdalam tempat ini. Kini, jika ia menginginkannya, ia bisa dengan mudah menghancurkan seluruh area ini. Ia bertanya-tanya, apakah Malaksus menyimpan kartu rahasia atau kekuatan luar biasa lainnya? Karena bagaimanapun juga, ia tidak dapat memahami mengapa Malaksus membiarkan mereka masuk ke dalam labirinnya. Jawabannya tidak, kecuali jika keyakinan dan naluri dapat dianggap sebagai kekuatan tersembunyi. Ia merasa heran mengapa Raja Naga memilih untuk mengkhianati mereka. Bukankah ia sudah memiliki cukup banyak musuh, sementara mereka selalu bersikap baik, bahkan ketika orang lain tidak sebaik itu? Apa yang bisa mereka tawarkan jauh lebih berharga dibandingkan apa yang bisa diambil secara paksa. Menyerang mereka terasa tidak masuk akal. Bahkan si bodoh yang mengaku sebagai dragon, Anaktus, pun tak akan melakukan tindakan seceroboh itu. Terlebih lagi, dengan keberadaan entitas seperti yang menyertai mereka, rumah ini mungkin sudah hancur lebur jika mereka disambut dengan permusuhan. Lihat saja pengintai mereka, sudah kehilangan kata-kata hanya karena melihat sosok tersebut. Jinwoo memohon maaf karena semua itu terjadi di luar kehendaknya. Namun permintaan maaf itu langsung ditepis, karena semua ini mungkin hanyalah dampak dari jalan yang telah ia pilih. Dengan menyingkirkan dua bidak sesat, Balisius dan Anaktus, mereka sudah memberi lebih banyak bantuan daripada yang mereka sadari kepada labirin kecil ini. Jarang sekali Jinwoo merasa kehilangan kata-kata, namun walaupun sebelumnya ia percaya bisa menjalin komunikasi, ia tidak menyangka bahwa lawan bicaranya mampu memahami gambaran besar secepat itu. Kadang, untuk menghindari palu, seseorang memang harus rela menjadi paku yang membengkok.
Ia pun menyimpulkan bahwa lawan bicaranya pasti sudah memahami alasan kehadirannya. Namun tetap saja, saat ini rasanya belum memungkinkan. Labirin palu dan landasan masih membutuhkan sedikit waktu lagi. Ia memahami bahwa membiarkan mereka tetap bebas seolah-olah seperti meninggalkan musuh di belakang. Tapi karena mereka terletak di tanah tandus, mereka sangat bergantung pada para pedagang hitam untuk kebutuhan dasar. Singkatnya, sebagian besar biaya operasional labirin ini bergantung pada tambang daun gem. Jika ia menjadi ksatria bagi lawan bicaranya, maka labirin ini harus menyerahkan 30% dari permata tersebut. Kerugian sebesar itu akan menghancurkan mereka. Namun, tanggapan yang datang justru menunjukkan adanya kesalahpahaman. Apa yang membuatmu berpikir bahwa aku ingin menjadikanmu sebagai ksatriaku? Ia menegaskan bahwa memaksa seseorang yang baru dikenal untuk tunduk tidak akan pernah menghasilkan kesetiaan yang ia butuhkan dari seseorang dalam posisi sepenting itu. Kasihan Uther, yang sepenuhnya terjebak dalam gejolak perasaannya. Ia merasa terus-menerus tidak dihargai, dan jika mereka tidak bisa menghargainya, sebaiknya memang biarkan saja dia tetap di dalam kolam lendirnya. Maka pertanyaan pun muncul, jika bukan untuk merekrutnya sebagai ksatria, apa sebenarnya tujuan kedatangannya? Jawabannya jelas. Ia membutuhkan sekutu yang dapat ia andalkan, bukan seseorang yang lebih memilih menusukkan pisau ke tubuhnya sendiri ketimbang berdiri teguh di sampingnya. Perbedaan antara labirin mereka berdua sudah seperti langit dan bumi. Labirin naga memiliki status dan kekuatan yang tak terbantahkan. Namun alih-alih memaksakan kehendak, yang dia inginkan adalah membentuk aliansi tanpa syarat apapun. Ketika dirinya naik ke jenjang bangsawan, utusan dari berbagai penjuru lantai 9 berdatangan ke labirinnya. Ucapan selamat mereka terdengar hampa, sekadar kedok tipis untuk menyembunyikan niat sejati mereka, mengawasi wilayah kekuasaannya. Namun, di antara sekian banyak pemberi selamat yang palsu itu, para utusan dari labirin palu dan landasan justru tampil mencolok dalam kontras yang tajam. Meskipun tengah menghadapi kesulitan sendiri, mereka membawa peti berisi daun gem serta peta lantai 9 yang sangat terperinci, lengkap dengan lokasi seluruh labirin dan posisi kekuatannya saat ini. Berkat daun gem yang berharga itu, ia berhasil merekrut pasukan kuat. Sementara itu, peta dan informasi yang diberikan membuatnya mampu menyusun strategi yang mengantarkannya pada kemenangan mutlak atas Balisius. Bagi dirinya, rasanya mereka sudah menjadi saudara seperjuangan. Jika ada yang pantas dipuji, maka labirin palu dan landasanlah yang layak mendapatkannya, bukan dijarah. Berbeda dari para Flood Dragon yang sombong ataupun kaum mayat hidup yang menjijikkan, lawan bicaranya ini justru membuatnya ingin berlutut dan bersumpah setia tanpa batas. Ia kemudian memerintahkan Mlak dan Blok untuk segera membawa barang-barang yang telah dipersiapkan. Beberapa saat kemudian, Jinwoo merasa terkejut, tidak percaya bahwa peralatan itu akan diberikan begitu saja. Peralatan tersebut dibuat dari campuran besi gelap abisal dan adamantit. Berdasarkan rumor, siapapun yang menyerahkan pedang kepadanya akan mendapati senjata itu hancur seketika. Jadi ia memutuskan untuk menyiapkan peralatan khusus ini. Memang bukan yang terbaik karena tidak terbuat dari adamantium murni, tetapi diyakini bahwa siapapun yang ada di atas jurang pun tak akan mampu menggoresnya, apalagi merusaknya. Itu semua karena dikerjakan oleh pandai besi terbaik dari labirin mereka. Ia sempat menolak pemberian itu, tetapi langsung ditegaskan bahwa ia akan menerimanya. Awalnya benda tersebut disiapkan sebagai alat tawar, tetapi kini lebih baik dijadikan simbol aliansi mereka. Siapa yang menyangka bahwa sebuah aliansi antara labirin naga dan labirin palu dan landasan benar-benar terwujud? Sebelum hari ini, tidak ada keajaiban apapun yang bisa membuatnya meninggalkan labirin ini. Tapi ia adalah Malaksus, pemilik labirin palu dan landasan, seseorang yang hidup di tepi batas dan memimpikan hal-hal mustahil. Kini saatnya melihat dunia. Namanya akan terukir bersama dengan nama sekutunya dalam daftar prestasi tanpa akhir. Dengan genggaman tangan yang erat, aliansi itu pun diresmikan. Perayaan pun disiapkan untuk menyambut momen bersejarah ini. Namun muncul pertanyaan, mengapa Jinwoo bersikeras menyeret Uther ikut dalam perjalanan ini? Jawabannya sederhana, karena perjalanan itu akan terasa kosong tanpanya. Mereka kini mencatatkan aliansi antara labirin palu dan landasan, labirin naga, dan labirin kerakusan sebagai aliansi yang resmi terbentuk dan diumumkan secara terbuka. Melihat ke belakang, mereka mengakui bahwa seharusnya penjelasan mengenai kemampuan labirin palu dan landasan disampaikan lebih awal sebelum membentuk aliansi. Namun lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Labirin tersebut memiliki peringkat 5, pasukan sebanyak 600, dan 2 unit kelas pahlawan. Pasukannya seluruhnya terdiri dari kaum goblin. Tidak seperti labirin naga yang memiliki kasta yang jelas seperti prajurit atau pekerja, pasukan mereka bergiliran bertugas dalam 3 rotasi waktu. Setelah menyelesaikan tugas mempertahankan labirin, para goblin bergantian menjalankan tugas lainnya seperti berburu, menambang, dan membangun. Saat waktu istirahat tiba atau ketika mereka harus berangkat ke medan perang, setiap goblin mengenakan perlengkapan tempur yang mereka buat sendiri, menciptakan barisan prajurit dengan tampilan unik dan beragam. Meskipun mereka memiliki sejumlah penyihir yang cukup banyak, senjata utama untuk serangan jarak jauh tetaplah meriam bubuk mesiu. Jinwoo merasa tempat itu lebih menyerupai kastel abad pertengahan daripada sebuah labirin.
Ia menilai akan sangat disayangkan jika mereka tidak dilibatkan dalam memperkuat benteng pertahanan. Seseorang berseloroh bahwa sepertinya Jinwoo telah mendapat teman baru. Namun ia segera menepis anggapan itu. Menurutnya, Malaksus hanya jauh lebih mudah diajak bicara dibandingkan sebagian besar pemilik labirin lainnya. Berpindah ke topik lain, ia bertanya apakah ada kabar terbaru dari labirin lain yang merupakan sekutu mereka. Namun jawabannya adalah tidak ada informasi berarti yang bisa dilaporkan. Semua masih tenang, tanpa pergerakan mencurigakan. Walaupun tidak sesuai harapan, ia memilih untuk tidak mempermasalahkannya. Karena saat ini fokus utamanya memang harus diarahkan pada labirin ini. Tiba-tiba, seseorang melapor bahwa sekelompok utusan sedang dalam perjalanan dan akan tiba di gerbang utama dalam waktu dekat. Saat ditanya dari labirin mana mereka berasal, laporan menyebutkan bahwa mereka datang dari labirin mimpi, labirin pengembara, dan labirin rawa. Ketika mereka tiba, salah satu perwakilan menyampaikan salam hormat kepada Sang Baron Lantai 9. Namun sambutan hangat itu segera dipotong secara tegas. Dominic meminta mereka langsung menyampaikan tujuan kunjungan dan memperingatkan agar tidak membuang waktunya jika hanya membawa urusan sepele. Mereka pun menjawab bahwa mereka tidak akan pernah menyia-nyiakan waktu Sang Baron untuk hal remeh. Mereka menyatakan bahwa mereka mewakili para tuan dari ketiga labirin tersebut, dan bahwa para pemimpin mereka mengamati perkembangan Raja Naga dengan perasaan yang campur aduk, antara kekaguman dan kekhawatiran, takut bahwa pedangnya suatu saat akan mengarah ke leher mereka. Namun saat ini, ada ancaman yang jauh lebih besar yang membayang di Cakrawala. Karena itulah mereka mengusulkan pertemuan darurat antara seluruh pemilik labirin Lantai 9 agar dapat menghadapi ancaman ini secara bersama. Jinwoo sempat merespons dengan tidak percaya, menyeratkan bahwa ia menganggap ini sebagai jebakan yang terlalu rapi untuk dipercaya. Namun para utusan bersikukuh bahwa mereka hanyalah prajurit sederhana yang mampu melihat bayangan labirin naga yang makin mendominasi. Ancaman ini terlalu besar untuk diabaikan. Sebelum kabar mengenai bahaya tersebut terdengar, para tuan mereka memang sibuk merancang siasat untuk menghadapi kekuatan Jinwoo. Namun sejak berita gelap ini muncul, semua rencana itu langsung dihentikan, karena keadaan kini telah berubah drastis. Jinwoo menyadari bahwa mereka tampaknya belum benar-benar mengenalnya, dan ia meminta mereka langsung pada inti pembicaraan. Salah satu utusan pun menyampaikan bahwa dalam waktu 30 hari, sebuah pertemuan akan diadakan di bawah langit yang kelam, dekat dengan labirin rawa. Tempat itu terletak tepat di pusat Lantai 9, dan dipercaya sebagai lokasi yang ditakdirkan menjadi titik temu mereka untuk merancang masa depan bersama. Dalam dokumen yang mereka serahkan, tertera lokasi tepatnya. Pertemuan ini akan difokuskan pada satu hal yang paling mendesak. Bagaimana para pemilik labirin di Lantai 9 dapat memperkuat diri dalam menghadapi ancaman invasi dari para bangsawan Lantai 10. Yang mulia, pasukan kami telah melaporkan bahwa para utusan telah benar-benar meninggalkan wilayah kita. Itu kabar baik, tetapi perintahkan mereka untuk menyisir seluruh wilayah dan memastikan hal itu benar-benar sudah terjadi. Perintah dipahami, Yang Mulia. Sebuah invasi dari abis? Padahal baru beberapa minggu sejak mereka menumbangkan Raja Necromancer. Dan sekarang, para pengecut yang bersembunyi selama perang besar justru, dari semua waktu yang mungkin, memilih untuk naik ke Lantai 9. Secara pribadi, Dominic merasa bahwa ini adalah jebakan. Ia tidak percaya pada satupun dari labirin-labirin itu. Jinwoo mengakui bahwa kemungkinan besar Jinwoo benar. Tetapi dalam situasi seperti ini, taruhannya terlalu besar untuk diabaikan. Ia lebih memilih tertipu oleh orang-orang bodoh Lantai 9 daripada tidak bersiap menghadapi kemungkinan invasi dari para bangsawan Lantai 10. Namun sebelum menghadiri konferensi, menurutnya akan lebih baik melakukan pengintaian terlebih dahulu. Rencana itu disambut dengan antusias, dan ketika ditanya siapa yang akan diajak dalam misi itu, Jinwoo menjawab bahwa yang lain sebaiknya beristirahat. Ia akan melakukannya sendiri. Beberapa hari kemudian, ia tiba di lokasi bekas labirin mayat hidup. Melihat ekspresi wajah seseorang di sana yang tampak muram, ia menanggapi dengan nada menggoda, menyeratkan bahwa orang itu tidak senang melihatnya. Orang itu segera tersadar dan meminta maaf, menjelaskan bahwa kehadiran Jinwoo tanpa rombongan biasanya membuatnya terkejut. Bagaimanapun juga, Jinwoo adalah pelanggan nomor satu kelompok pedagang hitam di Lantai 9. Sebagai bentuk penghormatan, ia menawarkan tur pribadi keliling lokasi. Pedagang hitam menjelaskan bahwa tujuan utama mereka di tempat itu adalah membangun labirin baru. Namun, tidak seperti labirin Float Dragon, yang satu ini harus dibangun dari nol. Karena topik itu sudah dibicarakan, pedagang hitam memutuskan untuk mencoba peruntungannya dan bertanya apakah Jinwoo tidak ingin mengubah keputusan sebelumnya. Mungkin kali ini mengizinkan sebuah labirin dibangun kembali di bekas wilayah labirin Float Dragon. Namun jawaban Jinwoo tetap teguh dan tidak berubah. Tidak. Itulah sebabnya mereka terpaksa membangun labirin baru dari awal. Jinwoo kemudian bertanya tentang Balisius. Apakah ketika labirin baru itu selesai, dia akan kembali? Pedagang hitam meyakinkannya bahwa hal itu tidak akan terjadi. Lagi pula, Balisius adalah orang yang telah mereka singkirkan bersama tubuh undead-nya. Meskipun begitu, Jinwoo masih belum yakin untuk membiarkan sebuah labirin baru tumbuh tepat di tengah wilayah yang baru saja dia bersihkan. Ucapan ini membuat pedagang hitam panik.
Ia mengatakan bahwa mereka sudah mendapatkan persetujuan dari Sang Baron, dan bahwa pembangunan sudah diberi lampu hijau sepenuhnya. Menurut Jinwoo, kelompok pedagang hitam hanya berusaha memutarbalikkan keadaan dalam urusan terakhir mereka. Ia hanya menyetujui penyerahan Balisius dan inti labirin mayat hidup. Pedagang hitam mencoba mengingatkan bahwa keduanya sudah dihancurkan, tetapi Jinwoo yang masih mengingat segalanya dengan jelas, menegaskan bahwa tanggung jawab penuh atas kehancuran itu ada di tangan Raja Necromancer. Pedagang hitam mengakui kebenaran itu, namun mengatakan bahwa tidak ada gunanya memperdebatkan hal ini, baik sekarang maupun di masa mendatang. Terus terang saja, meskipun kematian Balisius memang membawa dampak besar terhadap labirin ini, masalah utamanya terletak pada inti labirin yang sangat tidak stabil. Sebagian besar dana proyek ini dialokasikan untuk menjaga kestabilan inti tersebut. Untuk mengekstraknya dengan aman, sebagian kecil energinya harus dikorbankan. Namun, dalam kasus ini, inti tersebut telah terkuras habis tanpa adanya batu energi pelengkap sebagai penyangga. Secara sederhana, inti labirin itu berada di ambang kehancuran, nyaris mengikuti jejak Raja Necromancer menuju kehampaan abadi. Ketika ditanya apa yang mungkin terjadi jika inti itu dipaksakan untuk diekstraksi sekali lagi, jawabannya cukup jelas, kemungkinan besar inti tersebut akan hancur total. Ketika jawaban itu terlontar, seseorang tampak panik dan mengakui bahwa mereka tidak sengaja menyentuhnya, yang menyebabkan kerusakan. Pedagang itu ketakutan dan mulai berkata bahwa ia pasti akan dibunuh karena kesalahan ini. Ia bahkan mengklaim bahwa dirinya sudah mati, karena tidak ada ampun bagi tindakan sembrono seperti itu. Namun orang lain menanggapinya dengan dingin, menyuruhnya untuk tenang dan berhenti bersikap kekanak-kanakan. Tentu saja ketenangan bukan hal mudah dalam situasi seperti itu. Pedagang yang panik itu semakin panik, mengatakan bahwa saat mereka bertemu lagi dengan pihak atasan, nyawanya pasti melayang. Ia mengungkapkan bahwa belum pernah ia menunjukkan sikap seputus asa ini sebelumnya. Tetapi kemudian percakapan beralih pada persoalan inti. Yang mereka butuhkan saat ini hanyalah mendirikan sebuah labirin baru di lokasi tersebut, dan ada satu labirin di lantai 8 yang sedang membutuhkan tempat baru. Informasi ini membuat harapan muncul kembali. Orang yang panik tadi memohon agar hal itu benar adanya, karena suku Gading Besar saat ini memang sedang dalam persiapan untuk melakukan perjalanan. Jika mereka datang ke tempat ini, maka seluruh masalah bisa selesai. Namun rekan bicaranya meragukan kecerdasan lawan bicaranya, menyeratkan bahwa ia lamban memahami situasi. Sebab, jika labirin itu dipindahkan ke sini, maka akan ada labirin yang kosong di lantai 8. Namun itu bukan masalah utama. Masalah sebenarnya adalah, karena ulah seseorang, mereka kini kekurangan inti labirin. Pertanyaan pun muncul. Apakah inti labirin memang sangat sulit didapatkan? Ternyata, bahkan kelompok pedagang hitam tidak mampu mengungkap misteri penciptaannya. Yang mereka ketahui hanyalah, di tempat-tempat yang telah ditinggalkan, di mana labirin pernah berjaya, akan tumbuh benih kecil seukuran ibu jari. Benih ini tersembunyi di dalam altar suci, diam-diam mencari tuan baru. Ketika tuan itu ditemukan dan labirin mencapai peringkat 3, benih tersebut akan mengungkap bentuk aslinya yang telah lama terlupakan. Dengan kata lain, benih inti labirin sangatlah langka. Maka ketika pedagang menyadari bahwa lawan bicaranya sedang memegang benih itu di tangannya, ia pun terkejut dan bertanya dari mana ia mendapatkannya. Namun jawaban yang diberikan mengandung sindiran, menyeratkan bahwa orang yang dianggap bodoh tidak mungkin tahu dari mana asal barang itu. Sontak, pedagang itu menarik kembali ucapannya dan mencoba bersikap lebih sopan, menyebut Jinwoo sebagai yang mulia yang biasanya tidak menyukai pembicaraan bertele-tele. Ia bertanya mengapa benda seajaib itu tidak diungkapkan sejak awal. Jinwoo menjawab bahwa tidak ada alasan baginya untuk memberitahu orang lain mengenai sesuatu yang menjadi miliknya. Karena itu, jika ia tidak berniat menawarkannya sebagai solusi, maka pihak pedagang terpaksa meminta kompensasi atas inti labirin yang telah rusak. Namun Jinwoo mengingatkan bahwa mereka sendiri yang sudah mengatakan bahwa tanggung jawab itu sepenuhnya berada pada mereka. Meskipun begitu, ia menyatakan bahwa ia tetap akan mempertimbangkan untuk membantu mereka, asalkan mereka bersedia membalasnya dengan satu permintaan sebagai gantinya. Pastikan semua pengetahuan tentang dirinya disampaikan kepada penerus sebelum kepalanya dipenggal. Itu akan sangat mempermudah ketika negosiasi dimulai kembali. Para pedagang hitam dengan cepat berubah sikap dan menawarkan kepada Jinwoo apa yang mereka yakini diinginkan Sang Baron. Namun, membawa suku babi dari lantai 8 ke lantai 9 saja tidaklah cukup. Benih labirin baru harus memiliki nilai jauh lebih tinggi dibandingkan inti lama yang telah rusak. Lagi pula, nyawa pedagang itu kini secara harfiah berada di tangan Jinwoo. Di sisi lain, ada dorongan yang mengganggu dalam diri Kim, keinginan untuk memberikan labirin itu sebagai santapan bagi parasitnya, sekadar untuk melihat apa yang akan terjadi. Godaan itu benar-benar mengguncang emosinya. Dengan begitu, negosiasi pun berakhir dan pedagang hitam memahami posisinya. Ia akan menyerahkan apapun yang dimilikinya demi menjaga agar kepalanya tetap berada di atas bahu. Mereka memulai dengan informasi. Akhir-akhir ini beredar sejumlah rumor aneh, dan ia yakin bahwa jika ada seseorang yang mengetahui kebenaran tentang para bangsawan lantai 10, maka itu adalah pedagang hitam lantai 9. Ketika ditanya dari siapa ia mendengar rumor tersebut, pedagang itu langsung memohon agar diberikan kesempatan menyebutkan nama-nama.
Ia mengaku bahwa tanpa nama-nama itu, sulit baginya untuk mempercayai rumor tersebut. Namun Jinwoo menegaskan bahwa ia tidak berada dalam posisi untuk mengajukan permintaan. Hanya Jinwoo yang berhak bertanya. Pedagang itu bersikeras bahwa tanpa informasi tersebut, mustahil baginya mempercayai bahwa para bangsawan lantai 10 benar-benar berniat memulai perang. Ia menganggap mereka terlalu bodoh untuk melakukan hal sebesar itu. Ucapannya mengejutkan Jinwoo, karena menyebut para bangsawan lantai 10 sebagai orang bodoh tentu menyiratkan bahwa ada konteks penting yang tidak ia pahami. Namun tidak di tempat itu, di tengah lingkungan penuh mata-mata dan penyebar gosip. Maka ia mempersilakan Jinwoo untuk mengikutinya. Sesampainya di tempat yang lebih aman, pedagang itu mulai menjelaskan. Menurutnya, lantai 10 adalah tempat yang kacau, dihuni oleh para pecundang yang bahkan tidak bisa membedakan pertempuran sungguhan dengan permainan anak-anak. Dalam kelompok pedagang hitam sendiri, hanya segelintir pemilik labirin di abis yang masih dihormati karena tidak kehilangan akal sehat. Sedangkan para bangsawan lantai 10, menurutnya, sudah kehilangan taji mereka sejak lama. Ia menjelaskan bahwa pernah terjadi pertumpahan darah hebat di lantai itu, dan para penyintasnya berhenti peduli pada pertempuran. Mereka justru mulai bersaing membangun istana paling mewah. Jadi, seperti kata Jinwoo, mereka kini hanyalah sekelompok orang tolol yang kehilangan arah. Namun, semua ini masih terasa janggal bagi Jinwoo. Ia yakin para pemilik labirin itu lebih cerdas daripada yang terlihat. Pemikirannya terpotong ketika pedagang hitam melanjutkan. Ia memang tidak percaya bahwa para pecundang itu cukup mampu melakukan semua ini sendirian. Tetapi jika ada pengaruh dari luar, sebuah tekanan eksternal, maka semuanya menjadi lebih masuk akal. Pedagang itu kemudian menjelaskan bahwa para bangsawan lantai 10 menyembah seseorang. Ia memperingatkan bahwa jika ada yang mendengar percakapan mereka soal tokoh ini, maka bukan hanya dirinya yang akan kehilangan kepala. Jika Jinwoo terus masuk lebih dalam ke abis, katakanlah lantai 11, maka ia akan menemui seorang count yang dikenal dengan nama Parthenon of Despair. Dan yang membuat Jinwoo terkejut adalah, mengapa nama itu belum pernah sekalipun terdengar olehnya hingga sekarang? Pedagang hitam meyakinkan Jinwoo bahwa ia pasti akan mengetahui siapa musuh count yang satu itu. Ia bahkan tidak perlu mengucapkan nama apapun karena itu sudah cukup bagi Jinwoo untuk memahami siapa dalang di balik kekacauan baru yang sedang dihadapinya, mantan Tuan Angela, Count Anatolius. Namun, Jinwoo tetap tidak mengerti apa hubungan semua ini dengan lantai 9. Meskipun begitu banyak fakta yang memenuhi kepalanya, potongan-potongan teka-teki itu tetap tidak menyatu. Ia bertanya-tanya, apa hubungan musuh lama Anatolius dengan dirinya? Ia menolak anggapan bahwa dirinya semacam pembantu setia sang Count. Pedagang itu segera menampik dan mengatakan bahwa ia tidak pernah menganggap Jinwoo demikian. Ia mengaku ada di tempat kejadian dan mengetahui betul bahwa Jinwoo telah mendapatkan cap aristokratnya melalui perjuangan sendiri. Masalahnya adalah, sebagian besar pihak lain tidak memandangnya seperti itu. Jinwoo menuntut penjelasan langsung tanpa basa-basi. Orang itu pun akhirnya mengungkapkan bahwa rumor mengenai dirinya di dalam labirin naga telah menyebar luas, jauh melampaui lantai bawah. Reputasinya kini telah mencapai abis, mencakup lantai menengah hingga atas. Ia meminta Jinwoo untuk memahami bahwa tindakan yang telah ia lakukan tergolong luar biasa. Hanya dalam waktu 3 bulan sejak menciptakan labirin naga, Jinwoo berhasil membunuh Raja Float Dragon, sosok yang telah berkuasa jauh sebelum perang besar. Dan seolah itu belum cukup, Jinwoo kemudian segera menyandang gelar bangsawan. Meski ia sendiri tahu bahwa kisah tersebut sepenuhnya benar, banyak pihak lain menganggapnya seperti dongeng belaka. Namun bagi saksi mata itu, semuanya benar-benar terjadi. Ia mengingat betapa pertempuran tersebut terasa berlangsung tanpa akhir, dan ia sempat yakin bahwa Jinwoo akan kalah. Saat itu, Jinwoo nyaris mati, bertahan hidup hanya dengan seutas napas. Tapi tiba-tiba, bumi terbelah, darah mengalir seperti hujan, dan dari kegelapan muncul Jinwoo dengan aura pembalasan yang diarahkan langsung ke mahkota Raja Float Dragon. Dalam sekejap, kepala sang dragon terpenggal. Pemandangan itu terpatri selamanya dalam ingatannya. Namun, benih dari segala kekacauan ini ditanam saat Count Anatolius menginjakkan kaki di lantai 9. Kemenangan Jinwoo atas Balisius setelah itu tampak terlalu mudah, seolah ada sesuatu yang tak wajar. Maka, wajar jika Parthenon menyimpulkan bahwa semua keberhasilan itu hanyalah buah dari campur tangan Anatolius. Rumor yang beredar pun cukup sederhana. Rahasia di balik kesuksesan labirin naga adalah Count Anatolius dari lantai 11. Itulah penjelasan mengapa Jinwoo kini menjadi incaran berbagai kekuatan di abis. Jinwoo mencoba merangkum situasi yang kacau ini. Di lantai 11, 2 iblis dari abis sedang berperang. Di sisi lain, Anatolius telah menjadi musuh sebagian besar bangsawan lantai 10, yang bahkan oleh para pedagang hitam disebut sebagai sekumpulan pecundang. Karena mereka menganggap Jinwoo sebagai bawahan Anatolius, mereka memutuskan untuk menyerbu lantai 9. Dan menurut sang pedagang hitam, itulah kenyataan yang harus Jinwoo hadapi sekarang. Golem baja itu tampaknya memang memiliki bakat khusus dalam menyulitkan hidup Jinwoo. Seandainya segala sesuatu benar-benar sesederhana kelihatannya, Jinwoo mungkin tidak akan punya waktu untuk mengkhawatirkan urusan labirin lantai 9. Dalam rentetan kabar buruk yang seolah tiada akhir,
Pedagang hitam akhirnya memutuskan untuk menawarkan sesuatu yang menurutnya bisa memperbaiki situasi. Pertama, hanya satu labirin di lantai 9 yang mengetahui kunjungan Count Anatolius. Semuanya berkat si iblis baja yang memastikan hal itu. Setiap tim pengintai selain milik Jinwoo telah dilenyapkan dari permukaan Geyser. Tidak bisa dipungkiri bahwa Jinwoo hampir kehilangan Rikshasha dalam insiden itu. Meski begitu, jejak kehadiran Count tampaknya belum tertutup sepenuhnya, sebab labirin-labirin lainnya mulai menemukan tanda-tanda keberadaannya. Itulah sebabnya musuh-musuh Anatolius menyimpulkan bahwa Abyss sedang bersiap untuk menginvasi lantai 9, bukan hanya labirin naga semata. Jinwoo menganggap kabar itu cukup baik, lalu bertanya apakah ada lagi. Pedagang hitam mengaku ragu apakah kabar berikutnya bisa dianggap positif. Tetapi karena tindakan Jinwoo terhadap Balisius, Count Anatolius telah memutuskan untuk secara resmi menjadi sponsor Jinwoo. Ia mengeluhkan bahwa sang Count selalu bertindak sesuka hati. Namun, dengan adanya sponsor tersebut, Jinwoo akan segera menerima berbagai barang berharga. Meski begitu, karena situasi yang penuh tekanan, pengiriman barang-barang itu harus dilakukan diam-diam dan bisa memakan waktu beberapa minggu untuk melewati lantai 10. Sikap pedagang hitam berubah drastis sepanjang percakapan itu. Setelah memberikan apa yang ia yakini diinginkan Jinwoo, ia berharap semuanya akan membaik. Sayangnya, Jinwoo tidak menganggap itu cukup. Toh, pedagang itu sendiri yang mengatakan bahwa nyawanya dipertaruhkan. Kini, kepala Jinwoo pun seolah tergantung bersama dengan segala janji yang telah ia ucapkan. Membantu pemindahan suku dari lantai 8 ternyata tidak cukup. Memaafkan kehancuran inti labirin juga belum memuaskan. Bahkan menyampaikan informasi penting pun masih belum dianggap sepadan. Dengan putus asa, pedagang itu bertanya, apalagi yang diinginkan Kim? Ia mengaku tidak punya apa-apa lagi selain pakaian yang menempel di badannya. Apakah Jinwoo juga menginginkan itu? Jinwoo menjawab bahwa meskipun para pedagang hitam mengaku tidak peduli pada pecundang lantai 10, mereka masih menjalankan bisnis di sana. Pedagang itu mengangguk dan mengakuinya. Karena bagaimanapun juga, itu memang bagian dari tugas mereka. Mendengar itu, Jinwoo mengatakan bahwa ia ingin ikut bersama mereka. Hanya itu. Permintaan itu terdengar mengejutkan, namun Jinwoo tidak menunggu jawaban lebih lanjut. Ia mengatakan bahwa ia ingin melihat langsung apa yang terjadi di bawah sana. Sesampainya kembali di labirin naga, rencana Jinwoo mendapat sambutan seperti yang sudah ia duga. Beberapa pengikutnya yang paling vokal menolak mentah-mentah. Mereka memang setuju bahwa memahami musuh adalah hal penting. Tetapi mempertaruhkan keselamatan tuan mereka tetap dianggap tidak bisa diterima. Namun, menurut Jinwoo, tidak ada satupun hal di Geyser yang benar-benar aman. Rencana yang ia buat cukup sederhana, meski terdengar aneh. Ia akan bergabung dengan para pedagang hitam sebagai anggota tim tentara bayaran. Jinwoo sendiri tidak mengerti mengapa mereka masih butuh pengawal, mengingat menyerang para pedagang hitam adalah tindakan terlarang di Geyser. Tapi di dalam Abyss, aturan bertahan hidup selalu berubah. Di sana, tentara bayaran bukan sekadar rekan perjalanan. Mereka adalah tali penyelamat. Binatang buas di Abyss memiliki kepekaan luar biasa terhadap tipu daya, mampu menembus kebohongan dangkal tanpa kesulitan. Di samping itu, selalu ada ancaman nyata dari tentara bayaran tak beraturan serta bandit kejam yang berkeliaran bebas tanpa terikat oleh labirin manapun. Rasanya mustahil membayangkan kelompok pedagang hitam begitu ceroboh, hingga membiarkan diri mereka dirampok di Abyss. Mereka jelas mampu menjaga barang-barang mereka sendiri. Namun, kemungkinan terburuk selalu membayangi. Salah satu bawahannya menyatakan bahwa ia setuju Abyss harus diselidiki, tetapi menentang keputusan Jinwoo yang terus-menerus menempatkan dirinya dalam bahaya. Jika seorang bawahan gugur, mereka masih bisa digantikan. Namun jika Jinwoo mati, segalanya akan berakhir. Ia memohon agar dirinya saja yang pergi. Kalau terjadi sesuatu padanya, kerugian bagi labirin tidak akan sebesar kehilangan sang pemimpin. Jinwoo segera menegaskan bahwa tidak satu pun dari mereka dapat digantikan, terlebih lagi Rikshasha. Mereka semua penting, dan itu berlaku 2 kali lipat untuk dirinya. Ia mempertanyakan mengapa mereka selalu merasa harus terjun langsung ke medan bahaya, seolah-olah dirinya adalah perisai yang harus menahan segalanya. Namun, Jinwoo telah mengambil keputusan dan tidak akan mengubahnya. Ia sangat memahami ancaman yang mengintai di depan. Jika ingin bertahan hidup, ia harus siap mati. Sejak awal, ia menjalani semuanya dengan prinsip itu, dan ia tidak berniat mengubahnya sekarang. Mereka tidak bisa terus mengandalkan keberuntungan. Labirin tidak akan selalu naik level saat mereka berada di ambang kehancuran seperti saat melawan Float Dragon, dan bala bantuan tidak akan selalu datang menyelamatkan seperti dalam pertempuran melawan Balisius. Mereka harus menjadi lebih kuat, dan ini satu-satunya jalan yang ia tahu. Percakapan pun berakhir. Jinwoo meminta izin meninggalkan mereka, memastikan bahwa ia tidak ingin diganggu kecuali situasinya benar-benar genting, antara hidup dan mati. Meski ketiganya memiliki alasan berbeda untuk peduli pada keselamatannya, mereka sepakat pada satu hal. Menghadapi Jinwoo dalam kondisi seperti ini selalu menyulitkan. Ia melangkah menuju kamarnya, membiarkan kenyataan pahit menyelinap masuk. Ketakutan para pengikutnya sangat masuk akal. Tak peduli seberapa kuat mereka secara kolektif, jika ia mati, maka segalanya benar-benar berakhir.
Informasi adalah nyawanya, tetapi kepercayaan hanya bisa diberikan pada apa yang ia gali sendiri. Beban ini, misi ini, adalah miliknya seorang. Ia tidak bisa berharap orang lain memahaminya. Setiap musuh yang berhasil ia kalahkan selalu melahirkan lawan yang lebih tangguh. Meski mereka telah menaklukkan para undead, pedangnya gagal menebas leher Balisius. Ia harus menjadi lebih kuat, dan mungkin jawabannya ada di dalam abyss. Tiba-tiba, suara menyela pikirannya. Seseorang memanggilnya dan bertanya apakah ia bisa membantu. Jinwoo mengenalinya, Drakan. Ia bertanya ada apa. Drakan menjelaskan bahwa salah satu tentara bayaran dari kelompok Quintus sedang mencarinya dan meminta Jinwoo segera datang. Seorang tentara bayaran telah muncul dari Jaeger. Jinwoo kesal dan berkata bahwa ia sudah berulang kali menyuruh mereka untuk menolak para tentara bayaran itu. Sejak Balisius terbunuh, para tentara bayaran terus bermunculan. Drakan mengangguk dan menjawab bahwa ia mengerti, tetapi kali ini berbeda. Orang yang datang berperingkat pahlawan. Di alun-alun Labirin Naga, seorang pria memperkenalkan diri sebagai Balzac, seorang ksatria dari Jaeger. Ia menyatakan bahwa dirinya telah melintasi hutan lebat, menembus rawa-rawa, dan memanjat keluar dari abyss hanya untuk berdiri di hadapan komandan tak terkalahkan dari Labirin Naga. Dengan nada penuh keberatan, ia bertanya apakah ini cara sang komandan menyambut seorang tamu yang datang dengan itikat baik, setelah semua usaha yang ia tempuh. Ketika ditanya apa tujuannya datang, Balzac menjawab bahwa ia ingin menantang sang komandan dalam duel. Reputasi sang komandan yang tak pernah terkalahkan mungkin bergema ke seluruh penjuru daratan Jaeger, tetapi Balzac ingin melihatnya sendiri. Quintus memperingatkan bahwa nada bicara lawannya hampir melewati batas. Namun, ia langsung meminta maaf dan menjelaskan bahwa jika ia hendak menyerahkan pedangnya, maka itu hanya untuk pria yang telah membuktikan dirinya lebih unggul darinya dalam seni bertarung. Sebagai sesama pejuang, ia mengaku memahami situasi itu. Penjaga yang menjaganya menjawab bahwa dirinya hanya menjalankan perintah dan mempertanyakan apakah Balzac benar-benar seorang ksatria, mengingat ia bahkan tidak membawa kuda. Balzac, yang tampaknya tersinggung, membalas bahwa meskipun kata-kata itu menusuk harga dirinya, ia memiliki alasan sendiri. Di sisi lain, Jinwoo bergegas menuju lapangan latihan, terganggu oleh suara dua pria keras kepala yang sedang beradu argumen. Kesan pertama yang ia tangkap tentang si tentara bayaran itu adalah bahwa orang tersebut tidak memiliki sopan santun, langsung ke inti tujuan tanpa basa-basi. Namun sebelum Jinwoo sempat mempertimbangkan tawarannya, Quintus harus ditenangkan terlebih dahulu karena terlihat sangat emosi. Sementara parasit Jinwoo sedang menilai kekuatan lawan, terungkap bahwa Balzac memang tidak berbohong, dia berada di peringkat pahlawan. Namun, apakah ia benar-benar seorang tentara bayaran masih belum jelas. Dari segi kekuatan, dia sedikit lebih unggul dari Quintus, tetapi jauh lebih lemah dibandingkan Drakan. Jika harus bertaruh, Jinwoo lebih memilih Quintus yang saat itu sedang dikuasai amarah. Jinwoo bertanya dengan tenang mengapa Balzac datang. Balzac menjawab bahwa ia mendengar ada seorang komandan di lantai 9 yang belum pernah dikalahkan, dan ia ingin membuktikan sendiri kebenaran kabar itu melalui duel. Namun Jinwoo tak puas dengan jawaban tersebut. Ia ingin tahu alasan sebenarnya di balik kehadiran Balzac, bukan sekadar pembenaran untuk mengukur kekuatan. Jinwoo menyatakan bahwa alasan seperti itu mungkin terdengar masuk akal, tetapi tidak akan berarti banyak selama Balzac masih mengenakan baju zirah milik pasukan Anatolius. Ia menantang Balzac untuk menjelaskan mengapa seorang prajurit dari Anatolius berkeliaran di dalam Labirin Naga. Mendengar nama Anatolius disebut, kemarahan Balzac meledak. Ia memperingatkan Jinwoo untuk tidak menyebut nama itu. Menurutnya, Anatolius pantas mendapatkan nasib yang lebih buruk dari kematian, dicerai-beraikan dan dibiarkan berserakan selamanya di Jaeger. Jinwoo sempat bertanya-tanya apakah Balzac adalah sejenis setengah banteng atau makhluk dari Triantrop. Tetapi segera ia menyadari bahwa yang terpenting adalah mencari tahu mengapa pria itu tidak menunjukkan rasa takut sedikitpun terhadap tuannya. Balzac menjelaskan dengan gamblang bahwa, tuan, yang disebut Jinwoo bukan lagi atasannya. Ia telah meninggalkan ksatria darah baja karena pilihannya sendiri dan melakukan perjalanan menuju Labirin Naga. Perkataan pria itu sama sekali tidak bisa diterima oleh Jinwoo. Segalanya terasa tidak masuk akal. Bagaimana mungkin seseorang memiliki keberanian untuk datang dengan membawa kebohongan seperti itu di hadapannya? Ia merasa jijik terhadap nama Anatolius, dan kini diminta untuk mempercayai bahwa kebencian terhadap makhluk itu adalah satu-satunya motivasi Balzac. Di sisi lain, Balzac bisa merasakan kegelisahan sang komandan tak terkalahkan. Segalanya tidak berjalan semulus yang ia harapkan. Seorang mantan prajurit Anatolius datang ke labirin miliknya, mengaku sebagai tentara bayaran, dan berharap Jinwoo akan percaya bahwa ia meninggalkan pekerjaan di bawah kekuasaan iblis itu hanya karena keinginan pribadinya, melewati lantai 10 demi menjadi bawahan dari seorang baron di lantai 9. Balzac segera menyadari kemana arah pembicaraan Jinwoo dan tahu bahwa ia harus menjelaskan sesuatu. Meskipun lantai 10 dipenuhi oleh kekuatan-kekuatan yang membenci mantan majikannya, pada kenyataannya mereka hanyalah kumpulan pihak yang telah kalah. Ucapannya itu dengan cepat memaksanya untuk mengubah pendekatan. Ia menyampaikan bahwa Anatolius pernah melewati lantai 10 sendirian hanya untuk mengunjungi Labirin Naga. Awalnya,
Ia mengira bahwa iblis raksasa itu hanya sedang bosan dan memutuskan untuk berjalan-jalan tanpa tujuan. Namun, setelah berbincang dengan pedagang hitam, ia menyadari bahwa perjalanan itu sebenarnya adalah bagian dari rencana untuk mencabut kebebasannya. Ia tidak bisa mempercayai bahwa makhluk secerdik itu akan membiarkan seorang bawahan berpangkat pahlawan pergi begitu saja. Balzac langsung memahami bahwa sang komandan tak terkalahkan tidak benar-benar mengenal sang Count. Memang benar bahwa makhluk itu sangat cermat dan penuh perhitungan. Namun yang tidak disadari Jinwu adalah bahwa di Abyss, bawahan berpangkat pahlawan sangatlah umum. Bagi Anatolius, Balzac bahkan tidak lebih dari debu. Tatapan Balzac menyipit, suaranya berubah menjadi rendah dan mengancam. Ia menyatakan bahwa percakapan ini tidak akan mampu meredakan bara yang membakar dadanya. Jika mereka terus begini, maka satu-satunya akhir adalah duel hidup dan mati. Ia menuntut sang komandan untuk menghentikan pembicaraan yang tak ada gunanya dan menerima tantangannya, atau bersiap menghadapi kematian. Jinwu akhirnya menyadari bahwa Balzac tetap bersikukuh menyembunyikan niat sebenarnya. Ia meminta Quintus dan Drakan untuk tidak ikut campur, lalu mengakui bahwa dirinya sudah terbiasa menghadapi gangguan-gangguan semacam ini. Ia menyindir bahwa tak mengherankan jika suatu saat ada kaki tangan Anatolius yang tiba-tiba berjalan masuk ke labirinnya, dan menuntut untuk bergabung sebagai anak buah. Akhirnya, Jinwu menyatakan bahwa mereka akan bertarung. Ia menyampaikan bahwa kemenangan tak akan mengubah apapun. Ia menolak menjadikan Balzac sebagai pedangnya karena itu terlalu berisiko. Ini bukan duel, ini adalah eksekusi. Jika Balzac ingin menyimpan rahasianya, maka ia bisa membawanya ke liang kubur. Jinwu melesat ke depan tepat ketika Balzac mengayunkan senjatanya. Alih-alih menangkis, makhluk setengah banteng dan setengah manusia itu justru melakukan kesalahan fatal dalam perhitungannya. Yang ada di dalam benak Jinwu hanyalah penyesalan. Dengan kekuatan batin yang ia kerahkan sepenuhnya, ia menebas kepala Balzac hingga terlepas. Semua kepercayaan diri itu, dan Balzac bahkan tidak sempat bereaksi terhadap serangan tersebut. Jinwu sempat berpikir bahwa ia mungkin telah salah menilai. Seharusnya ia menginterogasinya terlebih dahulu. Namun parasit di tubuhnya berdenyut, memberinya waktu berharga untuk langsung masuk ke posisi bertahan. Ketika ia melihat kepala Balzac yang terlempar, kepala itu merasa terpukau, luar biasa, rupanya semua desas-desus itu memang benar. Awalnya, ia berpikir bahwa segalanya berada dalam kendalinya. Namun kini, yang terlihat di hadapannya hanyalah kehampaan. Ia sama sekali tak menduganya. Bahkan dalam 1000 tahun pun ia tak akan menyangka hal seperti ini akan terjadi. Kini, ia menyadari bahwa dirinya tidak memiliki harapan sedikit pun. Meskipun demikian, ia tidak berniat menyerah begitu saja. Ia bertekad akan membuat pertempuran ini layak dikenang dan tak akan berhenti sampai napas terakhirnya terhembus. Hanya karena rasa hormat terhadap kekuatan yang dimiliki lawannya, ia bersumpah akan memberikan segalanya. Dengan nada bercanda, ia kemudian berkata bahwa jika ada makhluk bertanduk di sekitar, ia akan sangat berterima kasih bila mereka bersedia mengangkat dan mengembalikan kepalanya ke tubuhnya. Ia pun menoleh ke arah seekor naga kecil dan memintanya agar tidak membiarkannya tergeletak seperti sampah semalam. Sesaat kemudian, kepalanya akhirnya diangkat. Ia tidak tahu siapa yang membantunya, tapi ia mengucapkan terima kasih dengan tulus. Ketika melihat siapa yang berdiri di hadapannya, ia langsung terdiam. Angela menyadari alasan mengapa sosok itu tampak begitu familiar. Sosok itu tetap sama keras kepalanya seperti dulu. Sosok tersebut ternyata adalah Balzac. Balzac, dengan nada kaget, langsung menyadari bahwa yang dikiranya hanya makhluk rendahan ternyata adalah Nyonya Angela. Angela menjelaskan bahwa makhluk tanpa kepala itu sebenarnya adalah undead peringkat tinggi, secara resmi dikenal sebagai Dullahan. Balzac, yang mulai kesal, memaki dan meminta agar kepalanya dikembalikan lagi. Angela melanjutkan penjelasannya, menyatakan bahwa semua yang keluar dari mulut Balzac sebelumnya adalah benar adanya, termasuk alasan ia membenci Anatolius dan keputusannya untuk meninggalkan tempat itu. Angela menambahkan bahwa Jinwu, sang komandan, tampaknya tidak begitu memahami apa itu Dullahan. Menurutnya, Dullahan adalah makhluk yang terkadang muncul dari kedalaman Abyss. Mereka selalu menunggangi kuda undead, dengan mata yang menyala, menunjukkan bahwa mereka memiliki kesadaran seperti Balisius. Namun, meskipun kisah-kisah itu ada benarnya, makhluk ini berbeda dengan Balisius. Jika Balisius adalah hasil dari jiwa-jiwa mengembara, sebuah tarian spektral dari kehidupan lampau dan penyesalan yang tertinggal, maka Dullahan membawa serta tubuh dan jiwa dari masa lalunya. Sekarang, yang mengalir di pembuluh darah mereka bukan darah, melainkan mana. Jinwu bertanya-tanya, bagaimana mungkin seseorang bisa menjadi Dullahan? Ia ragu bahwa penyebabnya hanya karena gugur dalam pertempuran lalu bangkit sebagai undead. Jika semudah itu, tentu makhluk ini akan jauh lebih banyak. Angela kemudian menjelaskan bahwa untuk menjadi Dullahan, seseorang harus memenuhi beberapa syarat. Pertama, mati karena pemenggalan. Kedua, semasa hidupnya pernah menjadi ksatria kavaleri. Dan ketiga, menyimpan kebencian mendalam terhadap orang yang membunuhnya. Jinwu berusaha memastikan pemahamannya. Jadi, menurut Angela, Anatoliuslah yang membunuh Balzac. Angela mengangguk, mengatakan bahwa ia ingat kejadian itu sejelas siang bolong. Ia memiliki ingatan yang tajam terhadap masa-masa lalu.
Balzac dulunya adalah bagian dari kelompok tentara bayaran kecil yang terdiri dari para triantrop yang berkeliaran di abis. Mereka bukanlah kelompok paling terkenal, tapi mereka memiliki semangat juang yang tak bisa diremehkan. Hidup mereka seperti tambalan kontrak-kontrak yang putus dan labirin-labirin yang terlantar. Dan di sanalah awal mula kehancuran mereka. Sang kapten tentara bayaran, dipilih oleh sebuah labirin itu sendiri. Pemimpin kami pernah ditunjuk langsung oleh labirin sebagai penerusnya. Sebuah keputusan yang datang secepat angin gurun yang berputar tajam. Namun, dalam satu tarikan napas yang sama, sang labirin justru menyingkirkan kami tanpa ampun. Kami menolak mentah-mentah tawaran itu, karena bagi kami, ikatan keluarga jauh lebih berarti daripada sekadar gelar. Keputusan itu justru membuat sang kapten terperosok lebih dalam kejurang keputusasaan dibandingkan dengan labirin-labirin berbahaya yang pernah kami jelajahi bersama. Aku mengerti dari mana asal sikap keras kepala itu. Sebagai kelompok tentara bayaran, kami memang bukan binatang buas yang sekadar menjadi bagian dari labirin. Justru sebaliknya, kelompok seperti kami akan memperlakukan perburuan labirin dengan cara yang sangat berbeda dari kebanyakan orang. Itu adalah kenyataan yang tak terbantahkan. Kami tidak berniat berdiam diri dan membusuk seperti ternak yang kekenyangan, menunggu saatnya labirin yang lebih besar datang menelan kami hidup-hidup. Kapten kami bukan sembarang pemimpin. Ia seorang ahli strategi, bijaksana seperti pertapa tua, dan memperlakukan hidup kami seperti kartu dalam permainan poker yang teliti. Kami tetap setia menjalankan peran kami sebagai tentara bayaran, tanpa pernah mencampuri peningkatan labirin. Hari-hari kami diisi kerja keras, memikul permata dan bahan mentah ke ruang pemilik hingga tempat itu penuh sesak. Ketika waktunya tiba, kami mulai menaikkan peringkat labirin. Proses itu memang membutuhkan waktu, tapi kami siap mempertahankan benteng masa depan kami dengan keberanian dan kekuatan tekad. Dan kami berhasil. Dalam waktu setahun, labirin kami naik ke peringkat 7, pencapaian langka yang menjadi buah bibir di mana-mana. Kami adalah perwujudan dari apa yang sedang kau bangun sekarang. Masa-masa itu adalah masa keemasan kami. Setelah segala kerja keras dan cucuran keringat, akhirnya kami merasa telah mencapai sesuatu yang layak dibanggakan. Kami semua yakin bahwa sang kapten, kini menjadi raja kami, akan naik ke jajaran bangsawan, dan kelompok kecil kami akan mendapatkan tempat di lantai ke-11. Masa depan tampak cerah, dan gelar kesatria seolah sudah dalam jangkauan. Dulu, labirin tidak hanya mengakui keberadaan kami membuatnya tidak punya pilihan selain memperhatikan. Karena pencapaian itu, Anatolius sendiri yang datang dan menghancurkan segalanya. Bahkan ketika menghadapi bahaya yang tak terkira, raja kami bersikeras agar aku mengambil alih peran sebagai kapten tentara bayaran. Saat itu, aku tak bisa memahami mengapa ia begitu terobsesi dengan hal itu. Namun, satu hal yang pasti, selera humornya selalu berhasil menyatukan kami. Meski kini ia seorang pemilik labirin, baginya peran sebagai kapten tentara bayaran dianggap tidak lagi setara. Namun justru dalam saat-saat genting seperti itulah, ia masih bisa bercanda, mencoba menenangkan kami semua. Ia tahu betul bahwa kami ketakutan setengah mati menghadapi monster baja raksasa yang sedang mendekat. Makhluk itu bisa melangkahi 100 meter dalam satu langkah, sesuatu yang belum pernah kami saksikan sepanjang hidup kami di dalam Geyser. Pada akhirnya, ia mengakui bahwa bahkan dirinya kesulitan menjaga keseimbangan. Kakinya bergetar hebat seolah hendak melepaskan dirinya dari tanah. Ia masih saja melihat dunia lewat kacamata berwarna mawar yang tebalnya seperti lensa bifokal. Aku pun bertanya-tanya, seberapa tebal kulit seseorang harusnya agar bisa berdiri di medan perang yang pasti berujung kematian, dan tetap mampu membohongi dirinya sendiri. Tentu saja kami telah berhasil sejauh ini, dan memang, ini adalah puncak dari apa yang mungkin bisa dicapai. Namun betapa bodohnya kami karena percaya bahwa kami memiliki peluang untuk menghadapi makhluk-makhluk di hadapan kami. Perbedaan kekuatan antara kami dan mereka begitu besar hingga kami tertipu oleh ilusi. Kami menyangka ujung gunung es itu adalah harapan untuk bertahan hidup. Pada akhirnya, ada satu hal yang kami semua sepakati. Lebih baik berdiri dan mati daripada membusuk sebagai pengecut. Keputusan telah diambil, dan tak ada jalan untuk mundur. Maka, kawan-kawanku, mari kita persiapkan panggung untuk pertunjukan terakhir kita. Dengarkan baik-baik, musuh kita adalah Count Anatolius, raksasa baja yang menjulang tinggi, bersama pasukan kesatrianya. Namun, buanglah rasa takut itu jauh-jauh. Kita bukan lagi labirin baru yang rapuh. Kita bukan lagi sekadar tentara bayaran yang mengejar uang. Kini, dengan ribuan rekan seperjuangan yang telah mengeras oleh pertempuran, kita ditakdirkan untuk meraih kemenangan. Ini adalah langkah terakhir kita, ujian tertinggi demi kehormatan labirin Triantrop. Demi kejayaan, kita sambut kematian. Demi kejayaan, kita persembahkan pengorbanan. Demi kejayaan, kita rebut kemenangan. Karena siapa aku? Aku adalah komandan tak terkalahkan. Komandan yang berdiri tanpa pernah mundur. Komandan yang tak pernah tumbang. Maka sekarang, semua maju dan bertempur. Namun saat itu, saat aku menoleh, aku mendengar suara pelan penuh belas kasih. Betapa menyedihkannya makhluk-makhluk ini, katanya, namun ada semacam kebangsawanan yang hanya bisa dirasakan dari kebodohan mereka. Karena itu, ia merasa patut menyampaikan rasa hormatnya.
Ia memerintahkan semua ksatria bersiap menyerang. Ini sungguh disayangkan. Yang kami ingat hanyalah deru angin yang memekakkan telinga dan gemersik baja yang terayun ke samping. Dalam sekejap, pandangan kami terbenam dalam bayangan pedang raksasa yang ukurannya 2 kali tinggi tubuh pemiliknya. Lalu, segalanya menjadi gelap. Pasukan kami tersapu habis dalam satu ayunan saja, tak satu pun sempat menghindar. Sepanjang waktuku di dunia ini, aku belum pernah menyaksikan sesuatu seperti itu. Rajaku, kaptenku, berdiri di hadapanku, menggendong anggota junior kami di lengannya. Ia memintaku membawa mereka pergi. Ia berkata bahwa ia akan menjadi perisai kami, tembok kami melawan kehancuran. Dengan senyum di wajahnya dan tawa ringan, ia meminta maaf karena tak pernah menyangka Count itu akan sekuat ini. Dengan tangan terbuka lebar, tubuhnya mulai terurai saat ia berkata, "Jaga mereka, Kapten. Segala sesuatu yang telah kami bangun selama bertahun-tahun dihancurkan dalam satu serangan saja. Aku selamat, sebuah keajaiban. Entah bagaimana aku masih hidup dengan semua anggota tubuhku utuh. Yah, sebagian besar. Bagaimanapun, kaki yang patah bisa sembuh. Yang lebih ajaib lagi adalah kenyataan bahwa 2 orang itu juga selamat. Mereka tampak terluka parah, tapi mereka masih hidup. Kita harus segera pergi dari sini. Tuanku, pemilik labirin memang telah tewas, tapi masih ada beberapa penyintas yang tidak terkena dampak kematiannya. Mereka para tentara bayaran, semoga jiwa mereka diberi ampunan." Mendengar kata ampunan, sejenak aku merasa lega. Namun tepat di depan mataku, seorang junior yang berusaha bangkit justru dibunuh tanpa ragu. Pemandangan berdarah itu terpatri jelas, kejam dan tanpa ampun. Aku hanya bisa bertanya-tanya dalam hati. Apa sebenarnya yang mereka lakukan? Ucapanku tak digubris. Prajurit itu malah mengarahkan senjatanya pada junior lain. Dan pada akhirnya, aku hanya bisa menyaksikan bagaimana junior itu tertunduk tak berdaya di bawah kakinya. Sesaat, aku berhasil menghentikannya. Tapi ia hanya menoleh ke arahku, lalu kembali melanjutkan aksi brutalnya sambil menatap lurus seolah menyampaikan bahwa nyawa hanyalah angka. Darah mengalir dari tubuh junior yang kini tak bernyawa. Aku tak habis pikir, ini benar-benar di luar nalar. Bagaimana mungkin kekejaman seperti ini disebut pengampunan? Aku melihatmu masih berdiri. Bagus, kalau begitu, mari kita bicara. Anatolius, ketakutan seperti apa yang mencengkeramu begitu erat, hingga kau merasa harus menghancurkan labirin kecil kami sepenuhnya? Dengan semua kekuatan yang kau miliki, tak ada batu permata, tak ada harta yang berarti, hanya yang lemah dan tak berdaya. Ataukah rasa puas menghancurkan mereka yang tak bisa melawan yang menjadi pendorongmu? Tapi satu hal ingin aku luruskan. Semua ini, sikapku yang tampak sopan sebelumnya, hanyalah bentuk kesantunan, tidak lebih. Betapa konyolnya. Bukankah kalianlah yang datang bersenjata dan haus akan perang? Kalian yang memilih jalan ini, dan aku hanya menghargai pilihan itu. Apakah kau sudah gila? Tak ada satupun versi dari kisah ini yang menjadikanmu orang baik. Aku datang ke sini untuk berbicara. Yang benar-benar aku kagumi adalah potensi, kemungkinan-kemungkinan yang menggairahkan, entah itu dalam bentuk jiwa pengembara ataupun pemilik labirin. Aku menyambut semua itu dengan antusias. Namun pembantaian ini memiliki tujuannya sendiri. Kelompok tentara bayaran kalian gagal menjawab tantangan. Aku sangat ingin bertemu dengan pemilik labirin kalian. Komandan tak terkalahkan, begitu sebutannya. Tapi apa yang kutemukan? Sekelompok makhluk tak bernalar, buta terhadap kekuatan musuhnya. Sebuah labirin yang lemah dan sudah ditakdirkan membusuk. Yang kulakukan hanyalah mempercepat penderitaan yang lambat, dan tak terhindarkan itu menjadi satu momen damai. Walau kecil dan tampak remeh, kedamaian itu adalah bentuk belas kasih tertinggi yang bisa kuberikan. Terimalah belas kasihku, dan bersyukurlah. Namun balasan yang kuterima adalah kegilaan. Kau benar-benar kehilangan akal. Kau tertarik pada komandan kami, lalu menempuh perjalanan melintasi lantai ke-11 hanya demi mengobrol, membawa serta 100 ksatria dengan peringkat pahlawan, dan saat kau tiba, hanya karena kami bersiap mempertahankan milik kami, kau memilih untuk bersikap sopan dan menghormati semangat perlawanan kami. Dengan kekuatan luar biasa yang kau kendalikan, kau menghapus 1000 prajurit dalam sekejap mata. Lalu kau berani menyebut bahwa itu semua adalah pertolongan? Karena kami akan mati juga? Kau menyebutnya belas kasih? Bersyukur? Apa kau bahkan mendengar apa yang kau katakan? Baiklah. Bagaimana kalau aku tunjukkan rasa terima kasihku? Dalam puncak amarah yang membakar dadaku, segalanya berakhir begitu cepat. Kepalaku terpenggal hanya oleh satu jentikan batu yang menghantam leherku. Membiarkan emosi mengendalikanmu adalah kelemahan, bukan keberanian. Itu kebodohan. Mengapa para penyintas selalu mengucapkan monolog yang sama? Sungguh mengecewakan. Labirin itu tak lebih dari kumpulan orang dungu, nyaris tak lebih baik dari binatang liar lainnya di Geyser. Apa yang harus kulakukan untuk bisa merasakan sesuatu yang berbeda? Ya, kami tak lebih dari sekumpulan binatang buas. Aku tidak menyangkalnya. Sekumpulan orang lemah yang berkumpul, tertawa bersama, menangis bersama, dan melakukan segalanya dari hari ke hari demi bertahan hidup. Tentu saja mereka akan tampak seperti sampah di bawah kakimu.
Kau melihat kami sebagai makhluk hina. Bukan begitu, Count Anatolius? Rasa dendamku padamu akan abadi. Kesempatan ini, kekuatan baru ini, aku tidak akan menyia-nyiakannya. Di Jaeger, hanya yang kuat yang bertahan. Seharusnya kau menerima takdirmu begitu saja. Namun, alih-alih menerima kematian, kau bangkit kembali karena kebencian. Seperti halnya tindakanmu yang tak mengubah hasil apapun, akibat dari semua itu juga takkan berbeda. Pada saat itu juga, ancaman nyata tertuju langsung padaku. Namun aku tahu, pengorbanan ini layak dibayar, dan rekan ambisiku rela menjadi bagian dari harga yang harus ditebus. Aku melesat ke hadapan sang raksasa. Apapun bentuk pencegahan dari lawan, aku akan terus maju, menghancurkan setiap halangan yang mencoba menghalangi jalanku. Amarah ini, penghinaan ini, biarlah menjadi bahan bakar untuk menuntaskan balas dendamku. Di benakku hanya ada satu nama, Anatolius. Dan kapak yang kugenggam akan menjadi saksi nyata atas kehancurannya. Meski tubuhku nyaris tak sanggup bergerak, aku akan memaksakan segala upaya, bahkan jika itu hanya untuk satu serangan terakhir. Anatolius, teriakku lantang, saat aku bersiap mengerahkan sisa tenaga untuk melakukan upaya putus asa terakhir, dengan harapan, bila kapak ini mampu menyentuh sang musuh. Namun bahkan setelah semua itu, segala usahaku tak lebih dari pertunjukan menyedihkan, yang hanya mampu mengusik sedikit kebosanan dari wajah dingin sang raksasa. Upayaku terbukti gagal. Yang menanti hanyalah kegelapan, menyelimuti setiap sudut pandangan perlahan, menelan segalanya. Tuan, maafkan aku. Semuanya terjadi terlalu cepat. Aku tak sempat bereaksi. Tak apa, Hestia. Siapa yang akan menduga bahwa ia bisa bangkit dari kematian? Begitu bodohnya semua ini. Kami sudah berhasil menjatuhkannya sekali, namun dia tetap saja tak peduli terhadap jurang kekuatan yang memisahkan kami. Maka aku hanya perlu menjatuhkannya lagi. Entah sudah berapa banyak musuh yang menerjangku dengan amarah, tetapi tahun ini, apa yang terjadi kini, belum pernah terjadi sebelumnya. Kebencian memang bisa menggerakkan langkah, tapi seberapa sering kebencian itu benar-benar berhasil mencapai tujuannya? Kebanyakan dari mereka akhirnya kehilangan akal, mengarahkan amarah mereka kepada siapapun yang mendekat. Ya, sebagian besar dari mereka kehilangan warasnya bahkan sebelum berhasil melakukan sesuatu yang berarti. Kau tahu apa? Ambil dia sebagai kesatria dan latih dia. Untuk saat ini, dia menarik perhatianku. Jika sasaran kebenciannya selalu berada di sisinya, aku berasumsi dia akan tetap waras selama dia tidak menyerah pada dendamnya. Mari kita lihat, apakah makhluk ini lebih dari sekadar binatang. Perintah itu dipahami dengan baik. Pada akhirnya, tampaknya kami telah memperoleh barang rampasan yang cukup menarik. Jinwoo hampir tidak bisa mempercayai bahwa Balzac akan menyerah begitu saja tanpa melawan. Tapi Balzac menenangkannya bahwa itu bukan masalahnya. Saat dia membuka matanya, dia sudah berada di labirin mereka. Sejak saat itu, dia membuat kekacauan besar setiap hari. Dia bertarung setiap detik dalam hidupnya, mencoba melukai golem baja. Tapi pada akhirnya, bagaimana mungkin dia bisa mencapai tujuan itu jika bahkan tidak sanggup menyentuh kesatria terlemah milik Anatolius? Tidak ada jalan. Jinwoo tidak bisa mempercayai ini. Makhluk setengah manusia di hadapannya adalah peringkat pahlawan. Angela menegaskan bahwa hal itu memang benar. Lagi pula, semua kesatria darah milik Anatolius memiliki peringkat pahlawan atau lebih tinggi. Jinwoo terdiam, tak tahu harus berkata apa. Situasi di hadapannya menjadi jauh lebih serius. 100 kesatria dengan peringkat pahlawan sudah di luar kemampuannya. Belum lagi kekuatan pribadi Anatolius sendiri yang bahkan tidak dapat diklasifikasikan. Balzac sangat memahami keterkejutan komandan tak terkalahkan itu. Tapi kisahnya belum selesai. Hidupnya hanyalah siklus kejam yang terus berulang, melawan kekuasaan, lalu dihukum karenanya. Saat siklus itu mulai terasa menjemukan, tangan kanan Anatolius, Hestia, mencoba menjejalkan akal sehat ke dalam kepalanya. Ia bertanya mengapa begitu sulit baginya untuk memahami posisi dirinya. Ia menyebut bahwa Balzac hanyalah bidak menyedihkan yang dungu. Tak peduli seberapa keras dia mencakar dan melawan, dia tidak akan pernah bisa menyentuh tuannya. Ia mencela, mengapa ia harus memikirkan segalanya untuk orang sepertinya. Kebodohan itu menjijikkan. Kepala mungkin telah terpenggal, tapi otaknya seharusnya masih bertahan, kecuali jika sudah membusuk bersama bau busuk tubuh undead-nya. Bahkan lebih buruk daripada sampah tak bernyawa di bawah kaki mereka. Hestia menyampaikan bahwa Anatolius sudah muak padanya. Itu adalah titah terakhir tuannya. Daripada menghabiskan seluruh tenaganya untuk balas dendam, seharusnya dia berfokus untuk menjadi lebih kuat. Balzac bersyukur karena saat itu dia cukup bijak untuk mendengarkan saran tersebut. Jika tidak, dia yakin kepalanya akan benar-benar terguling. Meskipun ia hanya bermaksud menyampaikan perumpamaan, kenyataannya, ia bisa melepaskan kepalanya kapan saja, jadi seharusnya itu bukan masalah besar. Tentu saja semua orang sudah paham sekarang, tapi Angela tetap tidak mengerti mengapa dia harus membuat semua ini terdengar seolah sangat dramatis. Sebenarnya, Balzac bisa saja langsung mengatakan siapa dirinya tanpa perlu menyimpan rahasia. Tidak ada alasan untuk merahasiakannya. Namun bagi Balzac, alasannya sangat jelas.
Labirin naga baru saja selesai menghadapi pasukan undead, dan dia tidak percaya bahwa jika dia muncul dalam wujud undead di tempat ini, dia akan diperlakukan selain sebagai musuh. Di sisi lain, seseorang menyahut bahwa lebih baik undead masuk ke tempat ini daripada orang bodoh yang datang sembarangan menantang duel. Permintaan maaf pun disampaikan, dan akhirnya semua mulai memahami situasi sebenarnya. Seseorang berkomentar bahwa meskipun mendengarkan cerita panjang Balzac terasa seperti siksaan, tetap saja ada informasi berharga yang diperoleh. Meski begitu, sebagian besar informasi itu sebenarnya bisa dia dapatkan langsung dari Angela, dan Angela pun membenarkan hal tersebut. Walau begitu, sebagai bentuk penghargaan, dia mengajak Balzac menuju ruang pelatihan. Balzac sedikit heran ketika mendengar ajakan ke ruang pelatihan. Dia mempertanyakan maksudnya, tapi lawannya mengingatkan bahwa sebelumnya Balzac sendiri yang meminta duel. Menghancurkan alun-alun lebih jauh hanya akan menjadi bentuk tidak hormat terhadap para pekerja naga. Dan selain itu, ini juga menjadi kesempatan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan bawahan barunya. Balzac menyatakan siap dan berjanji akan bertarung dengan sepenuh tenaga. Mereka pun menuju fasilitas pelatihan labirin naga. Balzac sempat bingung, apakah komandan tak terkalahkan itu benar-benar akan bertarung tanpa senjata? Namun Jinwoo bukan orang naif. Dia tahu bahwa undead masih bisa mati, jadi dia tidak akan menggunakan kekuatan mematikan terhadap bawahannya yang baru. Bukan karena meremehkan, tetapi semata-mata karena situasinya memang seperti itu. Balzac memperingatkan bahwa dia akan bertarung sepenuh tenaga, dan lawannya mengatakan bahwa itu justru yang diharapkan. Balzac pun menyerbu sambil berteriak sekuat tenaga. Namun hasilnya tidak jauh berbeda dari sebelumnya. Ternyata, bukan hanya dia yang menahan diri dalam pertarungan sebelumnya. Meski begitu, dia mengira kali ini setidaknya akan bertahan selama 10 detik. Andai saja dia memiliki tunggangan, tanpa itu, kekuatan sejatinya tidak dapat ia tunjukkan. Seseorang bertanya apakah Balzac akan lebih kuat jika berada di atas kuda. Balzac dengan yakin menjawab bahwa tentu saja, karena dia bukan prajurit biasa. Dia seorang kesatria, dan kesatria bertarung sambil menunggang. Jinwoo sulit mempercayai bahwa Anatolius tidak menyediakan apa yang dibutuhkan oleh salah satu pahlawannya untuk mencapai potensi maksimal. Namun ternyata, itu bukan karena kurangnya usaha. Sang Count telah mencoba berkali-kali, namun hasilnya selalu sama. Setiap makhluk hidup yang Balzac coba tunggangi akan berbusa dari mulutnya, lalu ambruk. Hanya ada satu orang di ruangan itu yang tidak terkejut mendengar kenyataan tersebut. Bagi Kim, ini menjadi dilema tersendiri. Baru-baru ini dia telah bertarung melawan gerombolan undead, dan sekeras apapun dia berusaha, dia tidak bisa mengingat satupun binatang berkaki 4 di antara mereka. Seseorang mengumpat bahwa mereka semua memang liar dan tak beradab. Membangkitkan kuda undead sebenarnya semudah mengorek hidung sendiri. Andai saja kelompok pedagang gelap tidak ceroboh dan membiarkan Balisius tetap hidup, mereka bisa memiliki alat tawar-menawar yang bagus saat ini. Tapi ya, lebih baik dia sudah tiada. Meski begitu, gadis ini cukup tajam pikirannya, meskipun dia sendiri tidak akan pernah benar-benar membantu mereka. Jinwoo sendiri tidak terlalu yakin akan hal itu. Dia ragu, bahkan jika Raja Necromancer itu masih hidup, akan ada banyak hal yang bisa dia lakukan dalam situasi seperti sekarang. Meskipun pria itu memiliki pasukan undead seakan-akan jatuh dari telinganya, saat menyangkut soal hewan tunggangan, dia benar-benar kekurangan. Ambil contoh para prajurit Rikshasha, mereka semua tidak lebih dari undead dengan tampilan sedikit dipoles. Memang, mungkin dia memberikan sedikit usaha lebih dalam membangkitkan mereka, tapi pada akhirnya, hasilnya biasa saja. Mereka bahkan terlihat persis seperti saat masih hidup. Lihat saja betapa buruknya pekerjaannya saat menangani Dragon Undead waktu itu. Untuk mayat Raja Float Dragon, dia hanya menempelkan kepala baru dan selesai begitu saja. Tidak, rasanya mustahil dia bisa menciptakan undead berkaki 4. Pria itu hanya lelucon. Bukan berarti dia bodoh, dia cukup cerdas, tapi jelas sekali bahwa dia tidak punya bakat. Balisius geram, bahan-bahan awal yang digunakan adalah yang terbaik yang bisa didapatkan. Jika Balisius benar-benar berhasil menciptakan undead kuda, maka Jinwoo rela mati untuknya. Kini karena Balzac telah menjadi bagian dari kelompok mereka, masalahnya pun menjadi masalah bersama. Balisius bertekad akan membuktikan kelayakannya, meskipun itu harus menjadi hal terakhir yang ia lakukan. Nanti akan terlihat siapa yang sebenarnya pantas disebut lelucon, saat dia datang menunggangi tunggangannya yang berkaki 4. Sementara itu, Blue generasi pertama memperhatikan si pendatang baru yang melangkah pergi dengan langkah keras. Dia sudah bisa menebak, ini tidak akan berakhir baik. Tidak pernah ada hal baik yang datang dari si kecil itu. Dia berkata bahwa anak itu pasti akan masuk dalam masalah. Namun yang lain menanggapinya dengan santai, mengatakan bahwa Blue terlalu khawatir. Anak itu baik-baik saja. Dia makan, bernapas, bahkan bisa merangkak dengan lancar sekarang. Menurut mereka, dialah pekerja naga terbaik yang mereka miliki. Mereka berharap beberapa yang lain bisa menyingkir dan mengurus urusan mereka sendiri. Seseorang menambahkan bahwa satu-satunya yang akan dia lukai hanyalah dirinya sendiri. Blue diminta untuk mengakui bahwa si pendatang baru sebenarnya cukup menyenangkan. Blue pun setuju,
tapi yang lain merasa penasaran dengan apa yang sedang dibicarakan. Ia merasa seperti ditinggalkan dalam percakapan. Salah satu naga memanggilnya dengan nama Pinky. Mereka bertanya apakah dia datang untuk mencari makanan sebelum tidur. Pinky menjawab bahwa dia sedang menjalani giliran kerja malam, lalu menuntut mereka untuk tidak mengalihkan topik dan menjelaskan apa yang sedang dibicarakan. Salah satu dari mereka baru ingat bahwa Pinky sedang berada di ladang saat pendatang baru itu muncul. Mereka memperingatkan agar Pinky tidak terlalu antusias. Saat ditanya, mereka mengatakan bahwa si pendatang baru bisa ditemukan di pemakaman. Pinky terkejut, bertanya dengan siapa dia di sana. Jawabannya mengejutkannya, dia sendirian. Pinky marah. Menurutnya, hanya karena seseorang merasa terpuruk, bukan berarti mereka harus melampiaskannya kepada pendatang baru. Namun, mereka menjelaskan bahwa si pendatang baru justru secara sukarela mengambil tugas itu. Pinky tetap tidak bisa menerima, mengatakan bahwa sebagai senior, mereka seharusnya menjaga para pendatang baru. Pinky lalu bertanya sudah berapa lama dia sendirian. Ada yang memperkirakan sudah sekitar 1 minggu. Pinky langsung panik dan berkata bahwa dia mungkin sudah mati. Dia bersikeras tidak akan membiarkan dirinya kehilangan satu-satunya junior yang dia miliki, dan jika memang pendatang baru itu benar-benar sudah mati, dia tidak akan pernah memaafkan mereka. Ketiganya duduk di meja, merasakan rasa bersalah yang perlahan menyelimuti mereka. Mereka tahu bahwa sebenarnya semuanya baik-baik saja, dan bahwa mungkin lebih baik jika Pinky mengetahuinya sendiri nanti. Tapi tetap saja, mereka tidak mengerti bagaimana mereka bisa menjadi pihak yang dipersalahkan dalam situasi ini. Pinky bergegas menyusuri lorong sambil terengah-engah. Gadis kecil itu sangat bertekad untuk menunjukkan keramahan sejati kaum naga kepada si pendatang baru. Ia benar-benar tidak bisa memahami bagaimana para senior memperlakukannya saat pertama kali datang ke tempat ini. Mereka begitu luar biasa padanya. Ia pun mulai bertanya-tanya, apakah semua ini ada hubungannya dengan kenyataan bahwa dirinya begitu anggun, manis, dan selalu tampil menawan. Ia bahkan sempat menyalahkan diri sendiri, bertanya-tanya apakah ini semua adalah akibat dari pesonanya. Mungkinkah para senior sengaja membebankan tugas-tugasnya kepada si pendatang baru? Baginya, menjadi rupawan tampaknya membawa dampak yang tidak pernah ada habisnya. Dalam hatinya, ia pun memohon ampun kepada Raja para Naga atas semua ini. Saat tiba di pemakaman, area yang hanya boleh dimasuki oleh para naga, Pinky langsung merasa tidak nyaman. Hal pertama yang ia sadari adalah tempat itu tidak berbau busuk seperti biasanya. Namun hal itu justru membuatnya khawatir karena pintunya tertutup rapat. Ia menyadari bahwa jika pintunya tertutup, berarti bau busuk yang terperangkap di dalam bisa jadi sangat menyengat. Ia khawatir si pendatang baru mungkin sudah tidak kuat menghadapi kondisi semacam itu. Ia mencoba menenangkan diri dan menyemangati bahwa kini dirinya sudah datang untuk menyelamatkan sang junior. Namun langkahnya langsung terhenti. Tempat ini jelas bukan seperti yang ia ingat. Semuanya tampak bersih dan rapi. Tidak ada satupun mayat terlihat, dan aroma udara justru terasa menyegarkan. Si pendatang baru ternyata telah bekerja sangat keras. Bahkan batu-batu nisan sudah diberi label dengan rapi. Tidak lama kemudian, Pinky menemukan sebuah pondok kecil. Bangunan yang jelas-jelas belum pernah ada di sini sebelumnya. Ia pun mengendap-endap mendekat, merasa perlu untuk mengamati secara diam-diam. Ia melihat si pendatang baru sedang berbicara seorang diri. Suaranya terdengar pelan dan dalam. Ia berkata bahwa meskipun dirinya memiliki banyak bahan dan bisa merakit sesuatu dengan cepat, masalahnya adalah tubuh miliknya sendiri. Pinky tidak bisa memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi. Mengapa dia berbicara sendirian seperti itu? Si pendatang baru mengungkapkan bahwa tubuhnya akhirnya mulai menerima kondisi baru yang dipenuhi miasma. Namun dia tidak yakin apakah tubuh itu bisa menahan proses berat untuk menciptakan sebuah chimera. Bagi Pinky, penjelasan ini terasa membingungkan, dan ia pun salah menafsirkan kata-katanya. Ia hanya melihat apa yang ingin ia lihat, ia merasa sang junior telah mencapai batasnya. Namun dari nada suaranya, Pinky yakin bahwa dia adalah seorang pejuang. Ia bisa melihat bahwa pemuda itu masih berusaha menghitung berbagai kemungkinan dalam pikirannya. Bahkan setelah mempertaruhkan begitu banyak, dia tetap maju demi labirin mereka. Kacamata merah muda milik Pinky kini bekerja sepenuhnya. Ini adalah tipe junior yang bisa ia hormati. Seorang rekan kerja yang bisa ia dukung sepenuh hati. Ia memandangi tanduk-tanduk pemuda itu, kulitnya yang pucat, dan posturnya yang tampak tegar. Dia benar-benar berbeda dari para senior yang lebih tua yang menghabiskan waktu luang mereka hanya dengan bersantai di bar. Pinky pun memantapkan hati. Ia bertekad menjaga kesehatan si pendatang baru. Akan jauh lebih sulit bagi pemuda itu untuk terlalu memaksakan diri jika ada 2 pekerja naga yang menjaga pemakaman ini. Dan yang terbaik dari semuanya adalah, karena tempat ini selalu dihindari oleh orang lain, ia akan bisa menghabiskan waktu bersama sang junior, hanya berdua. Ia pun menyapa dengan semangat, menyatakan bahwa dirinya kini telah datang. Si pendatang baru tampak terkejut dan bertanya siapa dirinya. Pinky menjawab dengan penuh percaya diri bahwa dia adalah senior yang manis dan imut, dan mulai saat ini mereka akan mengubur mayat bersama, berdampingan. Balisius bersikeras bahwa pemakaman ini adalah miliknya,
dan bahwa kehadiran Pinky di sana berarti ia tengah melanggar wilayah pribadinya. Ketika Pinky berkata bahwa ia datang untuk membantu, Balisius hampir tidak bisa mempercayai betapa keras kepalanya makhluk kecil ini. Segala sesuatu yang ia katakan seolah hanya masuk dari satu telinga dan keluar dari telinga lainnya. Meskipun Pinky menggunakan argumen yang serupa dengannya, bahwa semua yang ia lakukan berasal dari keinginannya sendiri, Balisius menyadari bahwa tidak ada satupun naga yang akan menyalahkannya bila ia menerima bantuan itu. Namun ia segera memotong pikiran tersebut dan berseru agar Pinky berhenti. Ia menegaskan, entah sudah berapa kali ia harus mengulangi bahwa ia tidak butuh, apalagi menginginkan bantuan. Ia menjelaskan bahwa tempat ini adalah ruang pribadinya, dan kata, pribadi, adalah hal yang tidak bisa ditawar. Tanpa memberi Pinky kesempatan menjawab, Balisius langsung menyerang balik, mempertanyakan keberaniannya meninggalkan tugas yang sedang dijalani. Baginya, tindakan Pinky jelas-jelas melanggar aturan labirin. Namun semakin banyak ia berbicara, semakin dalam ia terperosok dalam masalah yang ia ciptakan sendiri. Setiap kalimat yang keluar dari mulutnya seperti mengikat dirinya semakin erat dalam jerat merah muda. Tanpa ia sadari, nasibnya sedang disegel secara perlahan oleh ucapannya sendiri. Ia mencoba mengakhiri perdebatan dengan mengatakan bahwa ia terlalu sibuk untuk terlibat dalam kekacauan semacam ini, dan demi kebaikan bersama, lebih baik Pinky pergi. Namun justru Pinky menganggap itu sebagai alasan yang mendukung keputusannya. Ia mengatakan bahwa pekerjaan ini terlalu berat jika dikerjakan oleh satu naga saja, tapi tak perlu khawatir, karena ia siap menanganinya. Pinky menyebut bahwa pelayan naga sangat pengertian, lalu dengan penuh semangat menyatakan bahwa ia akan segera meminta izin agar bisa berada di sisi Balisius. Ia berkata pada Balisius untuk bersabar karena dirinya akan segera kembali. Balisius tidak percaya ini sedang terjadi. Segala hal yang selama ini ia susun rapi mendadak terancam berantakan oleh kemunculan naga merah muda yang ia anggap gila. Pemakaman ini sebenarnya adalah mahakarya berbalut desain kelam yang ia rancang dengan sangat teliti agar sesuai dengan kebutuhannya. Di ujung area itu berdiri 3 ruang berantai yang masing-masing memancarkan tingkat miasma berbeda. Kediamannya berada tak jauh dari sana, cukup dekat dengan tempat penyortiran mayat yang telah ia bersihkan dengan saksama. Ia telah menetapkan desain kamar awal pemakaman ini dengan membagi area berdasarkan jenis jasad yang dimakamkan. Satu-satunya bangunan mencolok lainnya hanyalah gudang penyimpanan. Terlihat biasa di mata orang awam, namun tersembunyi di bawahnya terdapat laboratorium rahasia tempat ia mengembangkan chimera. Kehadiran Pinky merusak segalanya. Ia bahkan tak bisa mengambil 1 hari pun untuk beristirahat dari latihannya, karena miasma akan terus menumpuk jika tak dikendalikan. Untuk menjaga keseimbangan itu, ia harus bermeditasi setiap hari di ketiga ruangan tersebut. Jika tidak, bukannya memperkuat tubuhnya, miasma itu justru akan mengamuk dan merusak semuanya. Ia pun sadar, pelayan naga kemungkinan besar benar-benar akan menyetujui permintaan Pinky, seperti yang sudah ia prediksi sendiri. Kini Balisius mulai menimbang pilihan yang tersisa. Ia tahu membagi area pemakaman dan memberikan sebagian wilayah kepada Pinky tidak akan berhasil. Tidak ada yang menunjukkan bahwa Pinky adalah pekerja keras. Lalu, sebuah kemungkinan yang lebih mencemaskan muncul dalam pikirannya. Bagaimana jika Pinky sebenarnya dikirim ke sini untuk satu tujuan khusus, untuk mengawasinya dan setiap gerak-geriknya? Merupakan kebodohan bagi Balisius untuk percaya bahwa dirinya berhasil bertahan tanpa terdeteksi oleh Raja Para Naga. Ia sempat berpikir untuk menghabisi Pinky saja, menjatuhkannya ke salah satu ruang miasma dan membiarkan semuanya selesai seketika. Namun ia segera menyadari bahwa jalan semacam itu hanya akan membuat seluruh tempat ini runtuh menimpanya. Ia tak bisa begitu saja melenyapkan seorang pengintai, bahkan jika yang dimaksud adalah makhluk kecil menggemaskan dan menyebalkan berwarna merah muda itu. Akhirnya, Balisius memutuskan langkah yang menurutnya paling masuk akal. Pertama, ia akan menyegel masing-masing ruang miasma. Setelah itu, ia akan menggali jalan rahasia yang menghubungkan tiap ruangan tersebut langsung ke ruang kerja chimera bawah tanah miliknya. Ia tidak punya waktu untuk disia-siakan. Jika rencana ini ingin berhasil, ia harus mengeksekusinya hari itu juga. Tepat keesokan harinya, pukul 8 pagi, Pinky kembali datang dengan penuh semangat. Ia membawa kabar bahwa dirinya kini secara resmi ditugaskan membantu mengelola area pemakaman, dan mulai hari itu, ia dibebaskan dari semua tugas lainnya. Ia menyatakan bahwa ia akan bekerja secara eksklusif di tempat ini, dan menegaskan dengan antusias bahwa ia akan berada di sisi Balisius selamanya. Bahkan, ia berkata mereka akan tinggal bersama di rumah yang sama. Namun begitu melihat ekspresi Balisius, Pinky buru-buru menambahkan agar pemuda itu tidak menatapnya seperti itu, karena hari masih terlalu pagi untuk kejutan semacam ini. Balisius pun hanya bisa terdiam mendengar pernyataan itu. Pinky melanjutkan bahwa dirinya sudah mendengar berita luar biasa mengenai kondisi kerja baru mereka. Ia mengajak Balisius memastikan mereka sepemahaman dengan cara mengulangi aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pelayan naga. Menurut aturan itu, pemakaman memiliki sistem berbeda dibanding area lain di labirin para naga. Tidak ada definisi peran senior dan junior yang baku. Selain itu, terdapat satu syarat penting yang tak boleh dilanggar. Waktu pribadi 1 jam penuh setelah makan, yang harus benar-benar tak terganggu. Waktu ini bukan untuk bersantai layaknya kolam renang,
melainkan momen mutlak yang tak boleh disusupi. Selama waktu tersebut, mereka tidak boleh berinteraksi atau berbicara satu sama lain. Pinky begitu tersipu ketika membahas aturan itu. Ia sadar mereka berdua berada di usia yang masih prima, dan ia tak keberatan memberikan ruang pribadi bagi Balisius untuk melepaskan tekanan dalam diam. Namun bagi Balisius, Pinky adalah jenis pengintai yang belum pernah ia hadapi sebelumnya. Ia tahu betul seperti apa pengadu alami itu, dan mata Pinky berbicara banyak tentang niat tersembunyi di balik keluguannya. Ia bahkan sempat ragu apakah dirinya mampu menahan beban psikologis dari sorotan mata itu. Balisius pun mengambil satu-satunya cara yang ia tahu untuk mengatasi masalah ini. Ia akan bekerja habis-habisan dan menyeret Pinky bersamanya. Ia tidak meragukan bahwa ketika semuanya selesai, Pinky akan melarikan diri dari tempat ini dan tak pernah menoleh kembali. Dalam pikirannya, ini akan menjadi permainan yang menyenangkan. Ia berharap Pinky cukup beruntung untuk langsung tumbang. Namun Pinky justru terpukau oleh semangat juniornya ini. Belum pernah sebelumnya ia bertemu naga yang menatap pekerjaan berat dengan senyum penuh tekad. Ia menjawab tegas bahwa dirinya akan memberikan yang terbaik. Namun saat melihat tumpukan mayat di hadapannya, pikirannya langsung buntu. Sementara itu, senyum Balisius justru semakin lebar. Ia menjelaskan bahwa semua ini hanyalah sisa sarapan pagi ini. Tugas mereka adalah memisahkan bagian-bagian yang masih berguna dan membuang sisanya, dan semuanya harus selesai sebelum makan siang. Pinky pun ternganga, matanya membesar seperti piring makan. Balisius menyarankan agar ia mundur sekarang selagi masih bisa, namun tanggapan Pinky justru berupa air mata buaya yang mengalir deras. Balisius hampir tak percaya betapa mudahnya semua ini berjalan sesuai rencananya. Pinky semula mengira bahwa ia telah memahami sejauh mana penderitaan Balisius, namun ternyata ia sama sekali belum tahu apa-apa. Meski begitu, ia telah menetapkan tekad untuk meringankan beban pemuda itu, dan ia berjanji akan memberikan yang terbaik. Sebuah semangat luar biasa menyala di dalam dirinya, seolah ada cahaya unik yang menyala di perutnya. Ia bersiap dan menyerukan bahwa mereka harus segera mulai. Sorot matanya begitu kuat hingga membuat Balisius berkeringat, namun ia yakin semangat itu hanya akan bertahan sebentar saja. 1 jam berlalu, semangatnya tetap menyala. 2 jam kemudian, ia melakukan pekerjaannya dengan gigih. 3 jam kemudian, proses penyortiran hampir rampung. Pinky pun terkekeh kecil. Untuk sesaat, ia sempat khawatir mereka tak akan sempat menyelesaikan tugas itu sebelum waktu makan siang, tapi ternyata mereka berhasil. Ia kini yakin tak ada hal yang tak bisa mereka capai jika bekerja bersama. Balisius memuji bahwa Pinky telah melakukan pekerjaan yang luar biasa, namun dalam hatinya ia masih belum percaya. Ia pikir gadis itu akan menyerah sejak berjam-jam lalu, tetapi ternyata ketakutannya justru menjadi kenyataan. Yang dikirim bukan sembarang pengintai, melainkan mata-mata elit. Pinky bukan hanya ahli dalam menyembunyikan niat, ia juga pekerja keras yang tak bisa dianggap enteng. Tak lama kemudian, naga senior muncul membawa makan siang. Ia menyebutkan bahwa untuk alasan yang tidak ia pahami, porsi makanan Balisius hari itu digandakan. Namun saat ditanya mengapa, ia segera menjelaskan bahwa porsinya tidak benar-benar bertambah, melainkan hanya cukup untuk 2 naga. Pinky menanggapi dengan manis, mengucapkan terima kasih karena telah dibawakan makanan. Ia juga menambahkan bahwa dirinya kini bukan hanya bekerja di tempat itu, melainkan tinggal di sana sepenuhnya. Kabar itu langsung mengguncang naga senior. Pinky memahami posisinya dan menjelaskan bahwa ia tidak punya pilihan lain selain mengikuti kata hatinya. Walaupun hatinya terasa berat, naga senior tak goyah. Ia tahu bahwa ia akan selalu melakukan apapun demi kebahagiaan Pinky. Ia berkata dengan mantap bahwa selama hal itu membuat Pinky bahagia, ia akan mendukung sepenuh hati. Namun ia memperingatkan Balisius, jika suatu hari pemuda itu membuat Pinky menangis, maka ia sendiri yang akan menguburnya di pemakaman. Kebersamaan mereka memang telah usai, namun kebahagiaan yang diberi oleh cinta mereka akan abadi sepanjang hidup. Naga senior berharap Balisius bisa bahagia, dan agar ia tahu bahwa ia akan selalu disimpan di hatinya selamanya. Pinky hanya bisa membalas dengan penuh perasaan, memanggil nama naga senior dengan lirih. Sementara itu, Balisius benar-benar tidak mengerti apa yang sedang ia saksikan. Namun satu hal pasti, kedua naga itu tampaknya telah kehilangan akal sehatnya. Balisius buru-buru menjauhkan diri dari pikiran-pikiran menggoda yang sempat menghampirinya. Ia menyadari bahwa meremehkan mereka adalah langkah mudah, namun justru hal itu bisa membuatnya lengah. Ia nyaris gagal karena tertipu oleh tipu daya semacam itu, dan ia bersumpah bahwa dirinya tak akan pernah kekurangan kewaspadaan lagi. Jantungnya berdetak lebih cepat saat menyadari bahwa ia harus menjadi pribadi yang lebih baik. Ia akan mempelajari mereka semua, dan pada akhirnya, ia yang akan keluar sebagai pemenang. Ia tak boleh menunjukkan kelemahan. Mulai hari itu, ia akan menggandakan upayanya untuk menjadi pihak yang mengawasi, bukan diawasi. Sementara itu, usai makan siang, Pinky tampak bersantai di bar. Sikap santainya yang alami berhasil menarik perhatian para senior. Ia mampu menyesuaikan diri dengan cepat terhadap segala perubahan, dan bakatnya tidak terbantahkan. Seolah-olah, apapun yang diinginkan Pinky, maka hal itu akan terjadi. Di sisi lain,
Di ruangnya yang penuh pusaran miasma, Balisius duduk termenung. Pikirannya dipenuhi oleh kebencian yang mendidih terhadap naga kecil berwarna merah muda itu. Namun sekeras apapun ia mencoba memanggil keberadaannya, Pinky tak kunjung muncul. Ruangan itu tetap sunyi, seolah sang sumber kegaduhan benar-benar tak bisa disentuh. Kekuatan gelapnya mulai melemah di tengah kesunyian yang menghantui. 3 hari kemudian, di tepi wilayah labirin naga, sebuah percakapan terjadi. Seseorang mengungkapkan bahwa ada satu hal yang selalu ia pikirkan setiap kali jalur mereka bersilangan. Labirin ini memang unik, namun kemungkinan besar yang membuatnya benar-benar berbeda adalah individu yang melintasinya. Sosok itu selalu berjalan sendirian, seolah tak pernah mengandalkan siapapun. Mungkin karena penampilannya tak sebesar atau setangguh yang lain. Sebagai contoh, Raja Float Dragon selalu menjadi pusat perhatian hanya karena ukurannya yang luar biasa besar. Sementara itu, Balisius, sang mayat hidup, tak pernah jauh dari rekan-rekannya, mengandalkan perlindungan dalam jumlah. Namun, keunikan yang dimaksud bukanlah tentang ukuran atau kekuatan yang mencolok. Justru sebaliknya, kelemahan tertentu yang dimiliki bisa menjadi sesuatu yang istimewa. Mereka terus berjalan hingga akhirnya tiba di sebuah tanah lapang, dan perhatian pedagang lantai 9 langsung tertuju pada seseorang di kejauhan. Penataannya tampak berlebihan, ada papan sambutan yang terpasang, sesuatu yang terasa amat tidak lazim. Ia mempertanyakan siapa yang melakukan hal seperti itu. Sosok tersebut adalah iblis merah wanita. Pedagang hitam diminta segera menjelaskan semuanya. Dengan penuh permintaan maaf, ia mengaku telah lupa menyebutkan sesuatu. Iblis wanita itu menjelaskan bahwa sebelum melanjutkan ke lantai 10, ada prosedur formal yang harus dilakukan. Perkataan itu mengejutkan, tak ada yang memberitahu soal prosedur. Namun ternyata, cukup dengan menandatangani sesuatu, mereka bisa melanjutkan. Tampaknya mereka kedatangan satu lagi pengagum berat.